kecil huruf besar. Baik ya, memang ya. Tuhan ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, masalahnya orangnya ya. Salibnya itu juga harus S-nya lagi kau protes. Baik ya, ini saya ganti ya. Salibnya S-nya harus gede. Oh gitu. Ini nih saya ganti lagi ya. Nah, tuh udah cakep ya. ya gitu baru pas. Buka kamera dulu. Gak usah, ini lagi buka baju ini. Turun aja kau dah ya. Heran aku. Silakan open cam kalau udah siap. Nah gitu dong. Iya bang, Anda Kristen? Iya bang, Kristen pak. Naik mau bertanya, mau berdiskusi, silahkan. Iya Pak. Oke, kita bertanya dulu. Wah, ini sesuai judul. Salib itu siapa yang rencanain? Ayo. Rencana Allah Pak di dalam Yohanes 3:16. Hah? Nggak ada. Yohanes 3:16 itu mengatakan bahwa Yesus harus menebus dosa di tiang salib. Nggak ada. Iya. Baik Pak, kalau di dalam nubuatan Yesaya 53:12 bisa dikatakan bahwa dia harus mati dan para penjahat. Melalui jalan salib dan kemudian Yesus harus mati Pak. Yakin kamu bawa Yesaya 53? Iya, 12 Pak. Di situ nubuatannya dia harus mati dan para penjahat melalui jalan salib. Yesaya 53 nomor 10, korban penebus dosa itu dia akan melihat keturunannya. Kalau gitu mana anak-anak Yesus? Istrinya mana? Ngaco kan kau? Gak bisa kitab orang lain kau ambil lalu kau cocok logi dengan iman kamu. Gak bisa. Tapi kita lihat nubuatan genap ya di dalam Yesaya 61 ayat 2 dan 3. Di mana yang pertama Yesus menggenapi nubuatan digenapi di dalam Lukas 4:18 dan 19 Pak. Bang, bisa diperbesar nggak suara Anda itu agak kecil gitu? Iya. Iya. Ya baik Pak Ustaz. Kita melihatlah bagaimana Yesus menggenapi nubuatan. Yang pertama di dalam Yesaya 1 ayat 1 dan 2 dan dilengkapi di dalam Lukas 4:18 dan 19. Itu pertama nubuatan yang digenapi Yesus Pak. Isinya di mana emangnya ada penebusan dosa itu diajarkan oleh para nabi dengan menebusnya memakai darah manusia gitu? Iya, maksud saya gini Pak, Yesus mengikuti bagaimana dia menyatakan diri sebagai yang diutus, yaitu Mesias. Karena Tuhan ada padaku sebab aku diutus. Dia mengutip dari penggenapan nubuatan Yesaya 61 dan digenapi Yesus di dalam Lukas 4:18 dan 19. Itu nubuatan yang pertama Pak. Sedangkan nubuatan sorry bang. Ini teman-teman di bawah ribut Anda katanya kecil kali suaranya. Kalau saya sih pakai handset dengar. HP ku Pak. Mohon maaf ya HP ku. Udah bisa habis suara ini. Ya, dengar ya Pak, dengar. Ya, udah ya. Kecil banget bang. Aduh, gimana nih? Volumenya kan udah habis Pak. Coba silakan. Iya Pak. Jadi kita melihat bagaimana nubuatan digenapi oleh Yesus. Yang pertama itu Pak, dalam Yesaya 61 ayat
2 dan 3. Digenapi yang pertama di dalam Lukas 4, 18 dan 19. Di mana Yesus mengutip dari nubuatan penggenapan Yesaya, Pak. Itu yang di Tuhannya Nabi Yesaya ada nubuatannya. Dalam Matius 12 nomor 15. Apa yang dia katakan? Lihatlah hambaku ini. Seperti itu. Kayak gimana sih? Ya, yang maksud saya dalam 1 ayat 1 dan 2, Pak. Dan dilengkapi Lukas 4, 18 dan 19. Itu nubuatan pertama, Pak, yang dikira itu. Bagaimana dia menyatakan dirinya sebagai Mesias yang diurapi, tetapi orang-orang Nazaret menolak dia, Pak. Itu bagaimana ini nubuatan-nubuatan, Pak. Nah, di sana di Yesaya 61 nubuatan untuk menebus dosa dengan darah manusia nggak pernah tertulis seperti itu. Jangan cocok logi dengan kitab orang. Nggak ada para nabi itu mengajarkan penebusan dosa di tiang salib dengan darah manusia, nggak ada. Yang meminta darah itu, Bang, yang meminta tumbal itu ajaran setan gitu. Coba abang ke pesugihan, ke dukun tuh ya, nanti dia minta tumbal tuh, minta darah, sama tuh ya. Iya, baik, Pak. Berarti Pak, Yesaya 53, Pak. Yesaya 53, 12, Pak. Yesaya 53 nomor 12, Anda baca ayat 10-nya. Korban penebus salah itu dia akan melihat anak cucunya. Mana istri Yesus kalau itu dipaksakan untuk Yesus? Tapi yang saya maksud ini di ayat 12-nya. Saya baca ya Pak Ustaz. Ya, saya baca. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itu nubuatan yang digenapi, Pak, melalui kenabian Yesus, Pak. Coba baca 10-nya, bacain 10-nya. Coba bacain 10-nya, takut. Coba bacain 10-nya. Yesaya 53 nomor 10, coba. Iya, Pak. Kalau kita melihat dari rencana untuk mati, Pak. Kalau keturunan Yesus itu bacain dulu. Coba baca dulu. Baca aja belum mau langsung dibahas. Coba dibaca dulu. Iya, saya baca, Pak. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan ia akan melihat keturunannya. Kalau Anda mau paksakan itu nubuatannya untuk Yesus, mana keturunan Yesus? Mana anak cucu Yesus? Ya, makasih Pak Ustaz. Kalau itu nubuatan tentang keturunannya di dalam Yesaya 53:10, saya tidak perlu masalahkan ya. Tetapi yang saya tanya kepada saya tentang kematiannya, makanya saya kutip Yesaya 53:12 untuk kematiannya. Saya nggak bahas kematiannya, enggak. Kesana kemari Anda itu ya, yang saya bahas ini ya saya 53. Iya, baik Pak. Kitab Yahudi ini yang di kitab Anda jadi kitab Spanyol gitu ya. Di situ dikatakan ia akan melihat keturunannya. Kalau ini dipaksakan untuk Yesus, mana istri dan anak Yesus? Iya Pak, baik Pak. Tetapi kita lihat tentang kematiannya Pak, tentang penyaliban dan kematiannya, seperti tanya Polsek kepada saya. Makanya saya ikuti dari Yesaya 3:12 Pak. Dia mati antara penjahat itu membuatan tentang kematiannya Yesus Pak. Waduh,
Waduh. Nggak bisa ditunjukin. Ngalor ngidul aja. Nggak ada ya keturunan Yesus, nggak ada gitu. Enggak ada Pak, Yesus tidak kawin Pak. Oh, berarti nggak usah pakai kitab Yesaya kalau gitu. Berarti bukan untuk Yesus itu. Aduh, gimana sih? Kalau Yesus aja kagak ada keturunannya, di kitab Yesaya mengatakan korban penebus salah itu dia akan melihat keturunannya. Iya, tapi ada nubuatan yang jelas Pak. Seperti Yesaya 53:12 dan Yesaya 1, 2 dan 3. Coba di mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia itu mana? Kalau mati ya di nubuatan Pak. Tetapi kalau Enggak, Anda bicara nubuatan, tunjukkan sama saya. Ya, nubuatan dari para nabi terdahulu menebus dosa pakai darah manusia. tidak ada Pak, tapi kematiannya Enggak ada. Ya makanya para nabi ya mengajarkan melakukan penebusan dosa itu dengan berkurban, bukan dengan menumbalkan orang. Kayak gimana sih ajaran para nabi itu ya teman-teman semuanya? Kalau ingin menghapus dosa ya menebus dosa itu di kitab abangnya bisa pakai tai sapi, bisa pakai kulit lembu, bisa pakai bara, bisa pakai darah hewan. Kagak ada darah manusia, nggak ada ya, nggak ada kayak gitu ajarannya. Makanya saya bilang ajaran yang menumbalkan manusia ya coba kau datang ke dukun tuh ya, dukun nanti bara bere kata dukun, wah besok tumbalnya 1, wah kan gitu. Habis kasih tumbal langsung kaya dia. Gitu tuh ajarannya mirip-mirip kayak gitu. Ya, baik Pak Ustaz. Tapi di dalam perbuatan juga banyak itu terjadi Pak yang digenapi oleh Yesus Pak. Seperti penyaliban Mazmur 12, Mazmur 22, 19 itu terjadi seluruh penyaliban itu dialami oleh Yesus Pak yang digenapi. Bahkan tidak ada nabi lain yang mengalami nubuatan bahkan seluruh nubuatan itu Pak. Enggak nyangkut Bang. Artinya apa? Udah tahu nggak ada nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia itu ngapain Anda paksakan lagi gitu ya? Tentang masalah penebusan dosa di tiang salib nggak ada. Kayak gimana? Iya, baik Pak Ustaz. Tetapi melalui jalan kematian ya itu memang sudah ditentukan Allah bahwa dia harus mati dan melalui jalan kematian. Saya itu nggak perlu asumsi Bang, to the point, nggak perlu bertele-tele sama saya itu. Kalau saya tanya A, ya A jawabannya gitu, harus ada langsung. Oke, siap. Iya, masalahnya kalau berputar sana sini ngantuk saya. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Emangnya Anda ada yang mau dipertanyakan lagi atau nih menurut Anda kayak gimana nih judul salib rencana iblis atau Tuhan? Iya, memang Pak Ustaz, iblis itu dia merencanakan untuk kematian Yesus. Seperti di dalam Kejadian 3:15 ya, di sana dikatakan bahwa ular itu akan meremukan kepala anak dari perempuan itu, dan anak itu akan meremukan juga ular itu, kepala ularnya. Itu dalam arti bahwa di dalam Kekristenan kami percaya bahwa iblis menginginkan kematian Yesus melalui penyalibannya, tetapi Yesus menaklukkan kematian itu melalui kebangkitannya. Itu yang dijelaskan dalam Kejadian 3:15. Iya, yang tukang rencana siapa sebenarnya, Tuhan atau iblis? Iya, iblis menginginkan kematiannya, tetapi melalui jalan penebusan untuk harus mati dicari rencana Allah Pak. Kok bisa? Bisa, berarti iblis dengan Tuhan kerjasama kalau kayak gitu. Itu malah blunder Anda kayak gitu.
Iya, iblis menginginkan agar Yesus mati, ya, tapi di tiang salib itu adalah rencana Tuhan. Artinya apa? Secara tidak langsung, iblis dengan Tuhan itu kerjasama itu. Blunder kayak gitu mah aneh juga, iblis dengan Tuhan jadi kerjasama jadinya. Hei, logika macam apa kayak gitu? Kejadian 3:15 itu merujuk bahwa iblis menginginkan kematian Yesus. Tetapi Yesus menaklukkan kematian itu. Iya, kata Anda kan di Kejadian ya, iblis menginginkan kematian Yesus, kan kayak gitu ya. Terus waktu dia disalib ternyata ini kehendak Tuhan, gitu. Ya, jadi iblis dengan Tuhan satu rencana, gitu maksudmu? Berarti iblis dengan Tuhan satu rencananya. Ya, gitu masuk gitu ya teman-teman ya. Memang jalan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu harus melalui jalan disalibkan. Tetapi di dalam rencana iblis juga ini akan kematian Yesus. Gitu. Aduh, sakit kepala jadinya bang. Heran saya lihat ente bang, jujur heran saya jadi lihat ente. Aduh. Iya teman-teman ya, kok bisa kayak gitu? Jadinya klop antara Tuhan dengan iblis satu rencana. yang satu merencanakan nubuatan, yang satu ya merencanakan untuk pembunuhan. Ini kayak gimana sih? Heran saya. Di dalam kematian Yesus melalui jalan penderitaan dan mati di kayu salib, seperti Yohanes 3:16 Pak, karena kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga Yesus harus turunkan ke dalam dunia untuk mati bagi dosa. Tetapi tidak lain dari Kejadian 3:15 itu ada dalam rencana ini juga Pak, dari Kejadian 3:15. Yesus memang menginginkan kematian Yesus di kayu salib, tetapi Yesus mengalahkan kematian itu dan dia bangkit Pak pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mengalahkan kematian itu, dia masuk ke jurang maut, tetapi dia mengalahkan kematian itu, dia mengalahkan rencana di situ Pak. Saya masih nggak ngerti dengan penjelasan abang. Apa mungkin gitu loh? Sakit kepala saya mikir loh teman-teman. Masa Tuhan dengan iblis kerjasama sih? Iya, kerjasama dalam satu rencana Tuhan dan iblis sih. Aduh. Oke lah bang, aneh betul. Serius. Iya, baru dari abangnya aja saya jawaban yang kayak gini dapat gitu. Satu rencana rupanya Tuhan dengan iblis. Aduh. Tunggu ya teman-teman sampai batuk saya. Aduh. Santai. Minum dulu Pak Ustaz. Ya udah bang, anda mau bertanya atau mau saya gantikan yang lain? Silakan. Ya, Pak Ustaz, saya tanya dulu. Pak Ustaz, kira-kira Taurat itu diturunkan itu untuk Bani Israel atau Bani Ismail? Quran surah Al-Maidah ayat 44, Taurat itu untuk Bani Israel. Iya. Tapi Pak Ustaz, di dalam Al-Maidah 46 dikatakan bahwa Injil diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab Taurat, dan sebagai orang-orang yang bertakwa harus mengikuti Injil dan Taurat itu Pak. Bagaimana Pak kalau Muslim dimintakan di Al-Maidah 46 untuk mengimani batu saya ini yang membenarkan kitab Taurat dari Bani Israel itu Pak? Ini semua penjelasan Pak, Al-Maidah 46. Iya, makasih Pak. Iya, Bang. Anda ada HP nggak di situ? Cuma satu Pak.
Terus Anda mengetahui Al-Maidah 48 itu kayak gimana? Iya. Ada Al-Quran di situ. 46, Al-Maidah 46. Iya. Al-Maidah 46. Kenapa Anda bacanya separuh-separuh? Iya. Saya baca. Iya. Pak Ustaz tampilkan aku coba. Saya minta penjelasan dia ya teman-teman ya. Iya. Sabar. Ya kita hargai ya, karena kita udah nanya ya, dia bertanya, kita hargai juga ya. Dengarkan penjelasan saya nih ya. Bentar. Anisa Ali Imran Al-Maidah 48. Al-Maidah 46. Oke, ini kita baca ya semuanya. Nih. Iya. Aduh. 46. Iya. 45, 46. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil wa atainahul Injil fi huda wa nur. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, apa nih? Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa huda wa mau'izata lil muttaqin. Ya kayak gitu. Nih, dan kami iringkan mana? Aduh. Dan kami iringkan jejak mereka para nabi ya dari Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan isi kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ada kelanjutannya Bang ya. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Oke? Jadi zaman Nabi Isa, yang mengikuti Nabi Isa itu adalah orang yang betul gitu. Lanjut ya. Di mana Injil itu dipelihara petunjuknya dan cahayanya? Nih. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu. Ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Artinya apa Bang? Ya, maka putuskanlah kata Allah ya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi Bang, kalau Anda ya maksudnya itu ingin melihat Injil, ajaran Nabi Isa, maka verifikasinya ada di dalam Al-Quran, ajaran Nabi Isa itu. Itu maksudnya, ajaran Nabi Isa di dalam Al-Quran adanya. Jadi yang asli, yang murni ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Yesus itu, bukan seperti yang Anda imani sekarang gitu. Iya, baik Pak. Soalnya menurut ada juga teman-teman dari Pak Ustaz juga mengatakan memang bahwa jadi kita dikatakan bahwa harus mengikuti petunjuk yang di dalamnya itu kitab Taurat orang Kristen. Nah, sedangkan kitab Taurat dari Bani Israel, Bani Yakub, Bani Isa. Sedangkan Pak Ustaz tadi bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan bukan Ismail. Mungkin diminta untuk mengikuti petunjuk dari Bani Taurat itu, dari Bani Israel, Ismail itu. Ya. Ya itu. Sebenarnya tak tegak lurus aja.
di zaman yang lalu Tuhan tidak menjamin keaslian dari firman-Nya. Gitu. Nah, setelah Al-Quran turun, baru ada stempelnya. Makanya Al-Quran ini nggak bisa satu huruf aja diubah nggak bisa dia. Pasti ketahuan gitu. Al-Quran ini diubah satu huruf aja ketahuan dia. Nah, gitu bang. Itu yang betul-betul kitab. Kalau satu huruf aja berubah, ribut seluruh dunia pasti. Nah, itu yang namanya kitab Tuhan. Ya, ketetapannya tidak berubah gitu. Itu bang. Iya, Pak Ustaz. Makasih ya. Jadi kesimpulannya gimana Pak dari yang pertanyaannya Pak? Ya, kalau kesimpulannya ya, apa yang diajarkan oleh Yesus dan Nabi Musa ya, ajaran para nabi terdahulu, kesimpulannya itu dirangkumkan dalam agama Islam gitu. Makasih Pak. Berarti ya Taurat tidak berlaku bagi Injil Isa Al-Masih ya Pak? Kalau Taurat udah berlalu kan untuk Bani Israel aja, buat lokal. Iya, berarti ini bisa dihapus saja Pak, Al-Maidah 46 ini. Jangan dilakukan. Bukan berarti seperti itu. Iya, karena tertulis Pak, mohon maaf. Ya iya, maksudnya di Al-Maidah 46 itu tentang masalah Taurat ya dipeliharanya di dalam Al-Quran. Kalaunya Anda mau mengatakan seperti itu, Anda harusnya ngomong sama Yahudi, ntar diludahi dia pula. Jangan dengan Al-Quran. Orang pemilik kitab aslinya aja nggak protes kok. Kayak gimana sih? Oke, baik, makasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Oke. Kalau gitu baik. Kalau gitu saya gantikan dulu abang dengan Kristen yang lain yang mau diskusi ya. Ya, makasih ya Pak Ustaz. Sama-sama. Ya. Iya teman-teman, malam ini live streamingnya cuma 6,2K orangnya. Kayaknya masih belum sempurna servernya ya. Stuck dia, nggak mau naik lagi, stuck gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustaz. Islam Kristen bang. Islam Pak Ustaz. Nah, ada yang mau disampaikan? Ya, untuk Pak Ustaz semangat terus. Baik, surannya bang ya. Berjuang untuk Islam. Amin. Iya. Sehat selalu. Amin. Makasih ya. Abang juga gitu ya. Oke. Bulan saya menikah Pak, bulan 11. Minta doanya gitu restu kan. Iya, semoga dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke Pak, saya turun Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh. Turun dulu. Berhala. Cari yang perempuan
maunya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Betul-betul berharap. Susah ya teman-teman. Ada. Halo, selamat malam. Malam. Malam bang. Islam Kristen? Kristen. Open cam dulu lah. Hai. Nah gitu dong. Bang, ente mau nanya atau mau bertanya nih? Silakan. Lebih ke diskusi mungkin ya bang. Silakan boleh. Aku lebih ke ini sih bang. Lebih ke tema ini salib atau Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita melihat dari perspektif masing-masing, kalau kita pro, ini tentunya rencana Tuhan. Tapi kalau ini kontra, dari mindset musuh atau yang kontra, ini pasti rencana iblis. Jadi tergantung mindset atau perspektif masing-masing. Waduh, tergantung. Beda lagi abang ini ya teman-teman jawabannya ya. Jadi gini bang, tadi sebelum abang ini naik ya, ada juga Kristen menjelaskan iblis dengan Tuhan itu satu rencana. Itu kayak gimana? Kalau tergantung mindset sendiri-sendiri, nanti berasumsi sendiri-sendiri kita. Iblis dan Tuhan satu rencana. Iya, kayak gimana? Loh, yang membisiki penyalipan untuk mengkhianati Yesus ya Pak? Iblis membisikkan ke Yudas kan? Macet kah? Bang? Bang, macet ini nih, Bang. Macet nih. Iya, nah, kejeda. Mana abangnya ini? Aduh, meninggal dia. Ya udah nanti aja ya. Iya, meninggal dia. Aduh, ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang. Silakan Malam. open cam bang. Aduh, di sini Bang Yoris, Anda saya lihat belum bisa open cam. Bisa pinjam akun sanak saudara dulu ya, atau kerabat buat naik ya. Ya, maaf ya Bang Yusuf ya. Sama-sama ya. Ya. Iya, syaratnya open cam gitu ya, harus jelas orangnya ya. Kita nggak ngomong sama yang bukan manusia. Bentar. Halo, selamat malam. Ih. Apa ini? Aduh. Halo, selamat malam.
selamat malam. Iya. Aduh. Turun. Lebih sopan kan juga, ya udahlah ya. Setelah diturunkan baru ada ngomong beliau. Aduh, ya udah. Yang Kristen mana? Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Jadi saya sama Islam, gimana ini? Iya makanya. Ada yang mau disampaikan emang? Nggak ada, Bang. Ya udah kalau gitu saya ganti dulu dengan Kristen ya. Oke, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya selalu saya cuma minta callback aja, Ustaz. Oke, ini udah di follow nih ya. Terima kasih, Ustaz ya. Baik, syukuran jazakallah Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Malam Bang, silakan open cam-nya Bang. Masih belum punya penggemar, Bang. Waduh, saya gantikan dulu ya Bang ya. Mohon maaf banget ya. Susah ya. Mau nggak mau saya turunkan dulu abangnya ya. Karena syaratnya harus open cam. Iya, malam ini teman-teman tok-toknya masih ada pembatasan viewer itu. Ya, dari tadi 6.000 nggak mau naik-naik itu. Masih pembatasan rupanya dia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen, Pak Ustaz. Boleh open cam-nya kalau mau diskusi, silakan. Gitu dong. Jelas orangnya. Iya Bang, Abang boleh bertanya duluan atau ya mau saya tanya silakan, atau ya mau mempermasalahkan judul juga terserah gitu ya, silakan. Nah, kenapa? Kenapa teman-teman? Assalamualaikum. Nah, Gimana? TikTok kayaknya masih menyesuaikan diri deh. Iya, masih menyesuaikan diri. Ini penonton saya cuma 6.000 doang. Iya. Aku juga baru live ini barusan tadi kena aku akhiri tadi. Iya, penyesuaian diri memang 5,8K yang biasanya 20K 5,8. Mustahil. Ya, kita pegang dulu dah. Apalagi kita ngobrol kan kalau nggak di sini kan. Iya, ente nanti datang Bang. Ke Tebet, Kuningan ke Tebet sebentar Kuningannya saya bukan Kuningan Jaksel kali, Kuningan Jawa Barat saya mah. Ada orang nih, ngakunya siapa saya lupa namanya. Hanya Ustadz Yusuf, saya ini siapa gitu lupa. Nanti
Oh, kalau biaya ke Jakarta saya tanggung. Sampai sekarang nggak ada kabar. Iya. Jadi aku nggak minta ya, itu aku nawarin dia. Bang Nandar hadir nggak ke Ultah API, kata saya. Aduh, Indah Dovitipan yang kepala kita. Tenang Bang Nandar, saya support. Saya ini idenya Ustadz Yusuf PI sampai sekarang Bang. Waduh, aku DM nggak dibalas. Ide saya ide apa gitu? Enggak, bukan ide, maksudnya dia ini kayak apa gitu, donaturnya Yusuf PI atau apa gitu, aku nggak tahu lah, lupa. Namanya siapa gitu, aku lupa lagi namanya siapa itu. Kata saya meskipun nggak hadir, tetapi hati saya, doa saya senantiasa menyertai para apologet Islam Indonesia. Jadi, sayang banget ente di Bekasi hadir, masa kali ini nggak hadir? Saya bukan di Bekasi, kalau Bekasi mah dekat ke Jakarta. Iya, kemarin itu kita ketemu di Bekasi, kan udah pernah foto bersama juga. Kalau dulu Bekasi itu disupport kita. Ada yang ngongkosin pulang pelik. Iya, saya juga ada yang support sih. Iya. Kalau sekarang ke Jakarta itu dari sini pegang uang 1 juta itu harus. Belum tiketnya, belum kita jajannya, belum kita penginapannya. Iya sih, aduh. Ya kan kita pakai logika aja kan. Makanya meskipun saya nggak hadir ya, dan saya juga nggak minta disupport, nggak ya, cuma saya mensupport para apologet Islam Indonesia, mudah-mudahan jaya selalu. Iya, waduh, nggak ketemu dah saya sama Bang Nandar, teman-teman. Ya, aku kecewanya yang itu, soalnya dia yang janjiin Ustadz Yusuf naik ke komal saya. Bang Nandar, pokoknya waktu kita ngomong tentang hadir nggak, karena aku bilang nggak hadir, terus dia naik ke komal aku. Tanya Ustadz Yusuf, saya ini siapa, aku lupa namanya itu. Nanti saya support Bang Nandar, tenang, harus hadir. Ustadz Yusuf hadir, Bang Nandar juga hadir. Aduh Bang, mohon maaf Bang, wah tenang, masalah tiket, masalah penginapan saya support. Ternyata yang hadir saya mau sekalian podcast sama Kodondita nanti kan gitu. Terus ini Bang sama Bang Zuma juga. Nah itu bagus tuh. Antum sama Bang Zuma sama Kodondi ya, satu podcast bagus tuh, biar oton kencang-kencang. Nantilah ya kita kasih podcast ya sama Otan gitu ya. Betul. Ya kalaunya saya ya Bang Nandar, saya juga ada disupport gitu. Ya mana Ustadz Yusuf disupport, saya enggak disupport. Supportnya itu ada pinjamin mobil di Jakarta. Itu beliau polwan gitu. Alhamdulillah itu rezeki itu. Iya, jadi pinjamin mobil beliau sama sopir pribadinya. Wah mantap tuh. Alhamdulillah ini rezeki anak soleh ya. Iya. Gitu. Teman-teman yang 5.500 nih ya, nanti kita ketemu di Tebet ya. Jumat aja dah ketemu saya ya. Sebelum di API kalian bisa ketemu saya lebih dulu di Masjid At-Taqwa Korlantas Polri gitu ya, Jakarta Selatan. Mari kita sholat Jumat di situ ya. Nanti saya imamin sholat Jumatnya. Masya Allah. Siapa nih yang ada nggak teman-teman yang di bawah ini ya, yang di Tebet dekat-dekat Korlantas dan Itihad. Jaksel. Tebet itu Jaksel. Dulu aku kerja di Tebet apa dulu? Ke Bandung tak jauh. Ke Bandung jauh. Ya bagi teman-teman yang ada di Tebet ya, di Jaksel, kalau mau ikut sholat Jumat bersama saya nanti ya tanggal 12 September
di Masjid At-Taqwa nanti. Oh, di booking, sudah di booking, Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Berarti sambil ini juga khutbah Jumat juga. Apa beda orang khutbah? Saya sebenarnya mau sekalian mau khutbahnya, tapi kalau ada yang mau menyampaikan khutbahnya ya terserah, bolehlah beliau sampaikan. Satu paket. Iya, itu kebiasaan satu paket gitu ya. Sama Biasanya. imami. Tapi nggak apa-apa kalau memang khotibnya udah ada gitu, khotibnya nggak apa-apa, saya aja yang bertindak sebagai imamnya gitu. Ya pokoknya saya support antum lah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan dimudahkan. Iya, nanti masjidnya mana? Masjid At-Taqwa, Korlantas Polri. Banyak kayaknya mau pengen sholat Jumat bersama saya ini. Iya. Sudah teman-teman ya, Ustaz Yusuf ini sudah jadi artis, sudah jadi artis. selebriti. WhatsApp-nya aja centang biru, aku nyariin. Gua nggak centang biru aja. Tanggal berapa? Tanggal 12. Yusuf ini teman-teman ya. WhatsApp-nya aja centang biru, coba teman-teman cek aja WhatsApp. Nggak ngerti saya itu bang, kenapa centang biru juga aneh juga. Iya, kalau yang centang biru itu artis, selebgram. Mana saya paham yang kayak gitu. Iya, makanya saya kasih paham. Pas saya cari loh, Yusuf PI official centang biru. Kalau di YouTube kan kita udah sama-sama centang. Kalau di WhatsApp, Ustaz Yusuf PI sudah centang biru, kata saya, keren banget tuh orangnya, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Semua nikmat dari Allah kembali kepada Allah ya bang ya. Mudah-mudahan nanti diundang ke Indosiar, Damai Indonesiaku ya, mantap. Mana itu? Indosiar apa Trans 7 tuh Damai Indonesiaku? Ngapain? Loh, enggak, yang ini yang ceramah-ceramah setiap minggu itu. Tahu. Nah, mudah-mudahan ada kru dari dari Indosiar nih. Nanti undang aja Ustaz itu nih, terkenal di Facebook di TikTok, penontonnya aja sampai 50.000. TV One ya. TV One ya, sorry. TV One. Ya TV One, undang Ustaz Yusuf nih. WhatsApp-nya sudah centang biru, TV One. Penonton TikTok-nya 50.000, terbanyak di antara kami, aku bilang. Aku aja kalah jauh. Tapi gila, debatan muslim itu nggak ada iri-irian, nggak ada ripa-ripaan. Saya melihat Yusuf PI, Ustadz Yusuf PI yang nonton banyak, senang. Bahkan kalau antum nggak live, saya cariin, bener nggak? Betul. Teman-teman, kalau Yusuf PI nyari, aku nyariin Ustadz. Bang Nander ini telepon saya teman-teman. Kenapa Ustadz nggak live? Nggak ada yang nyanyiin di situ viewernya katanya. Iya. Saya nggak ada yang ingin antum nih penontonnya. Kenapa? Karena jumlah penonton itu penting. Iya, kita itu kan gajul fikir, perang pemikiran. Kalau penontonnya sedikit, pengaruhnya kurang kan. Betul. Karena penontonku nggak sebanyak antum, makanya aneh telepon Ustaz Yusuf, kenapa nggak live ini? Iya, betul. Aku ngomong betul gitu. Juga sih. Betul juga sih. Iya. Jadi kan ada tuh dalam Quran surat Al-Imran kalau ya. Allah meninggikan siapa yang dikehendakinya. Kerajaan itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah, ya enggak? Quran surat berapa tuh Al-Imran? Coba Ustaz. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada lagi ayat yang Allah berikan kerajaan kepada siapa dikehendakinya, itu Quran surat Al-Imran kalau Allah berikan kerajaan kepada yang dikehendakinya. Surah apa tuh? Al-Imran kalau. Iya, ini kayaknya Bang Nandar malam ini ada pembatasannya. Enggak tahu. Penonton saya 5.000, 6.000 stuck di situ aja.
nggak mungkin peralihan transisi kan ini sudah 3 hari 4 hari ya fitur live-nya di ini mungkin algoritmanya masih ini. Oke Sad, Masih kacau gitu ya. masih kacau ya, sabar Sad, di ini aja di istiqomahin aja satu hari. Istiqomahin. Ya istiqomahin. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bang Nandar ya. Assalamualaikum. Di istiqomahin katanya. Kacau juga Bang Nandar dia. Aduh. Naik lagi. Halo, assalamualaikum, Ustaz Yusuf. Waalaikum. Islam Kristen Bang? Saya Muslim Bang. Maaf, Waalaikumsalam. saya izin tanya sedikit. Ya. Muslim. Saya tadi itu Pak Ustadz, saya lagi intip itu Edis TV tadi. Gimana? Nah itu kan saya kan lagi nyontek di Edis TV tadi itu. Itu kebetulan itu omongan dia tadi itu pas dilantik Tuhan pas umat muslim yang menyembah berhala pas Mekah tadi itu, sehingga saya izin tanya itu pas Bang Yusuf sama Bang Nandar PK tadi itu. Cuman izin tanya sebentar aja Bang. Iya, itu tentang masalah apa tuh? Kalau tidak salah kajian tadi itu topiknya apa tadi ya? Saya cuma sekilas saja tadi itu pas teman muslim juga tadi itu dia turun gitu loh. Masa Tuhan dilantik gitu loh. Tuhan dilantik? Ya, itu bahasa Edis tadi tuh. Tuhan dilantik? Di mana Tuhan dilantik? Aneh-aneh aja. Tuhan dilantik. Tuhan Maksudnya Tuhan Islam dilantik, Tuhan Islam dilantik gitu. Pas pertepatan munculnya Nabi Muhammad itu, dia bilang kan dulu kan nyembah berhala semua. Jadi waktu Nabi Muhammad diutus baru dilantik di Tuhan gitu. Itu bahasanya Edis tadi itu bilang lantik pas munculnya Nabi Muhammad SAW itu loh. Iya, ini ngalor ngidul gitu. Bukan masalah dilantik, nggak ada bisa dilantik. Beda Bang, bilang aja bukan seperti Tuhan kamu gitu. Ya. Sehingga saya tanya Pak Ustadz nih, dulu kan bukan seperti Tuhan Edis yang mau dilantik di Sungai Yordan, dibaptis, kan kayak gitu mau jadi Tuhan. Enggak kayak gitu, enggak sama. Allah bukan makhluk. Macet Abang. Macet ini. Macet beliau. Aduh. Selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam Bang. Malam. Bentar ya, aku buka dulu bentar. Dibuka coba. Coba dibantu Bang. Aku nggak bisa buka kamera.
Oke, Pak Jimmy. Silakan. Mungkin Pak Jimmy ada yang ditanyakan kah malam ini? Iya bang, kebetulan bang, ada pertanyaan. Soalnya aku begini loh bang, kemarin-kemarin kan kita libur nih, nggak bisa live nih. Banyak melihat PT aku tuh agak ada yang aneh nih menurut aku. Ini salah satunya bang, beberapa orang ada yang mengatakan begini ya bang. Kurang lebih katanya bahwa nanti itu di surganya kami, maksudnya umat Islam itu nanti tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Ya antara begini, maksud dia tuh begini kurang lebih antara orang yang seperti alim ulama misalkan seperti apa gitu ya, beda tingkatannya sama yang awam gitu loh. Apakah itu benar seperti itu patokannya tuh? Ya, kalaunya masalah ada tingkatan surga, ada tingkatannya kan kayak gitu. Nah, itu memang ada gitu. Paling tertinggi adalah Firdaus. Oh gitu. Firdaus buat apa itu? Surga tertinggi. Suara siapa? Suara Pak Ji ini kecil katanya, Pak. Kecil ya? Sekarang gede nggak? Sekarang besar. Firdaus berarti Firdaus itu maksudnya buat para nabi gitu bang? Iya. Oh seperti itu. Tapi maksud saya kok aneh ya bang. Saya ini pribadi ya. Saya juga mau menanyakan gitu. Nanti di surganya Kristen juga mungkin suatu saat saya nanyain sama pendeta saya. Kok maksudnya ada perbedaan gitu sih bang? Contohnya gini loh bang. Saya kan punya temen nih suka satu komal nih, Bang Al-KTP tuh yang kemarin baru mualaf. Berarti mau bolak-balik gimana pun Bang Al-KTP nggak akan bisa sama dong seperti contohnya Bang Yusuf atau yang lain gitu. Kadang-kadang ilmunya lebih tinggi dari dia gitu. Makanya supaya berkumpul ada amalan-amalan atau ya amal soleh yang disarankan untuk apa? Untuk dilakukan gitu. Kayak gitu. Contohnya bang, kayak gimana? Ya, ibaratnya kan kalaunya kita ingin dimasukkan ke surga Eden lewat pintu yang keberapa kan kayak gitu. Tuh ada contoh ya di dalam Quran surah Ar-Ra'd tuh. Di situ dikatakan dia akan membawa anak cucunya masuk ke dalam surga. Masuk surga Eden. Kalau bahasa Arabnya Aden gitu. Terus ada juga melalui pintu yang lain. Banyak, Pak. Kenapa tentang masalah itu emang? Enggak, maksud saya agak anehnya tuh begini loh bang. Maksudnya begini ya, ini mah anggapnya di abang gitu ya. Misalkan kan Bang Al-KTP nih, belum itu kan malam nih, misalkan ya yang ini. Sedangkan dia udah berusaha nih mau melaksanakan semua amal-amalan, mengerjakan semua ibaratnya sholatnya nggak pernah kelewat. Tapi kok semuanya mesti beda sama model-model kayak alim ulama yang lain gitu, maksud aku. Kata teman-teman kan Bapak sudah bertanya kepada Bang Zuma dan Ustadz Tahta, apa jawaban beliau? Oh, menurut menurut Bang Juma katanya nggak usah dipikirin, yang penting mah ya loh, kata dia. Kalau Ustadz Tahta? Enggak, saya nggak ketemu sama Ustadz Tahta. Bang Juma doang, baru bilang Juma doang. Makanya aku nanyain ke abang mau masih ulang gitu. Iya, sebenarnya ya bukan kita harus memikirkan berapa banyak tingkatannya gitu. Pikirkan, kagak usah mikir masuk surga itu, nggak usah gitu loh. Dijauhkan aja dari isi kepala kita. Yang ada di isi kepala kita itu seharusnya agar kita dijauhkan dari neraka gitu. Itu sebenarnya. Sama kayak Bang Juma ya, ngapain mikirin kayak Bang Juma kan cari nama saya. Iya, karena memang surga itu hanya gambaran-gambaran yang dijelaskan Allah sebenarnya tidak pernah terbesit seperti apa nikmatnya gitu. Jadi didetilkan pun juga nggak bisa kan kayak gitu. Maka dari itu ngapain mikir itu? Pusing puyeng sendiri, stres sendiri. Lebih baik pikirin bagaimana caranya agar terhindar dari neraka jahanam. Itu aja dulu. Menjalankan perintah-perintahnya gitu ya bang ya. Banyak-banyakin amal. Nerakanya aja dulu dijauhin gitu. Ya, nggak usah mikir masuk surganya dulu. Mimpi ya. Kalau menghindari neraka gimana bang kalau di abang bang? Ya. Jangan melanggar aturan-aturannya gitu.
Iya, berarti kan kalau kita melaksanakan perintahnya, maksudnya kalau di abang mah kan rajin sholat atau banyak amal atau semua perbuatan baik kan, itu kan otomatis menjauhi dari neraka. Kalau jauh dari neraka pasti otomatis surga kan bang, gitu kan? Betul nggak ya situ ya? Saya nggak bisa memastikan Pak Jemi. Itu terserah Tuhan saya, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana setelahnya? Saya ini nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Oh, jadi maksudnya kalau prinsip abang, yang penting mah kita nggak jalanin perintah. Ya, hidup ini perlu dijalani, Pak Jemi. Ya, kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kata Tuhan, sembahlah aku. Aku menciptakan kamu untuk menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu kembali kepadaku nanti. Ya, sembahlah aku. Ketika saya di dunia menyembah, saya wafat. Terserah Tuhan saya mau meletakkan saya di mana kayak lagi. Udah saya ini bukan berkuasa dengan diri saya, enggak gitu. Maksudnya tetap keputusannya mah di Tuhan ya, walaupun kita merasa kita udah benar juga bisa jadi. Iya, meskipun kita banyak amalan yang bagus gitu, semuanya tetap keputusan dari rahmat Allah. Gitu. Baik dia mau paling baik amal ibadahnya atau juga yang paling buruk, tetap kembalinya ke dia. Iya, tapi kan kadang-kadang agama pun, termasuk agama saya juga, kadang-kadang kan ngomonginnya kan surga neraka. Kamu harus jalanin perintah Tuhan, harus ikutin ini, surga. Kamu nggak ngejalanin, neraka. Hampir semua rata-rata deh saya pikir bang. Kita kan kadang-kadang kan manusia kan pemikirannya gitu bang. Oh ya, ajarnya aku pengen ngejar surga gimana? Gitu. Ada Pak Jemi. Gitu. Kalau Pak Jemi biasa lihat sholat Jumat. Sholat Jumat ya sering bang. Ada orang baca kayak gini, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Apa tuh artinya? Kalaunya Pak Jemi pernah dengar itu di sholat Jumat ya, itu syair Abu Nawas, bukan hadis. Tapi itu syair kenapa dipakai? Karena memang ya kita manusia ini nggak pantas masuk surga gitu, nggak pantas. Aku bukanlah orang yang pantas untuk masuk surga, tapi aku takut tidak tahan dengan api neraka. Artinya apa? Kita itu pasrah kepada Allah gitu. Itu ya. Yang penting mah jangan terlalu ngarepin berpikiran awang-awang, oh ini kita begini, ini begini. Yang penting mah kita jauhin dulu aja dari keburukan. Udah, yang jelas selama kita di dunia laksanakan perintahnya, aman setelah itu sampai yaumil qiyamahnya gitu. Yang jelas apa perintahnya kerjakan, aman selama di dunia. Kalau kita kerjakan pasti kebaikan balasannya, itu pasti. Hukum alamnya bang ya, kalau di itu ya harusnya ya yang baik mendapatkan kebaikan juga, yang buruk nanti akhirnya buruk gitu ya. Makanya ya. Terus apa bang hari ini temanya? Yang kemarin juga Mas. Kalaunya Pak Jemi ada bawa tema yang lain boleh silahkan. Cuma saya gini mau ngajak Pak Jemi berpikir ya. Saya udah sering menanyakan hal ini sama Kristen yang lainnya. Saya bertanya tentang masalah keadilan. Masalah keadilan, ya. Lanjut Pak. Kita sepakat Tuhan itu maha adil. Ya harusnya Bang. Harusnya. Oke. Nah harus maha adil. Jadi dalam segi apapun dia harus adil, betul? Betul. Tapi nanti Bang, aku mau motong dulu Bang. Tapi kadang-kadang kan keadilan Tuhan beda sama keadilan manusia Bang. Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Iya maksudnya takutnya
kita nih manusia nih mikirnya kalau adil tuh harus seperti ini loh. Tapi kan belum tentu seperti itu. Kadang-kadang seperti saya nih, saya ditimpa musibah nih misalkan. Anggap aja ditimpa, saya udah rajin, anggapnya saya rajin ke gereja, saya rajin kan. Tiba-tiba saya ditimpa oleh musibah, misalkan ada musibah apa. Saya kan merasanya, saya sebagai manusia kan merasanya, nggak adil Tuhan, aku udah menjalankan semua perintahnya. Itu maksudnya keadilan manusia beda sama keadilan Tuhan, Bang. Ya jadi gini. Tapi intinya sama, setuju sama Bang, setuju. Maha adil, baik maha adil. Nah, sekarang menurut Anda maha adil ini bisa disematkan ke Yesus nggak? Maha adil ini bisa disematkan ke Yesus nggak? Dalam hal apa ya Bang? Contohnya Bang? Kan keseluruhan. Kalau Tuhan bisa jadi enggak sih Bang? Kenapa? Kok nggak bisa? Karena kan namanya Yesus itu kan juga manusia Bang. Nah, bukan dalam Tuhan dalam perwujudan. Jadi Yesus, menurut Pak Jamie, Yesus yang manusia itu bukan Tuhan gitu. Kalau menurut agama saya Bang ya, keyakinan saya ya, yang saya udah diajarin gitu ya Bang. Yang namanya Tuhan itu Allah yang memiliki firman, yang punya roh gitu loh Bang. Jadi Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhan bukan? Yesus itu cerminan Bang. Soalnya gini Bang, perbedaannya Bang antara cerminan sama cerminan, maksudnya cerminan itu perwujudan gitu, perwujudan. Perwujudan. Jadi seperti dulu kalau dikatakan dulu kan kadang-kadang dalam hal kadang-kadang Tuhan bisa muncul dalam bentuk yang lain di bumi gitu. Ini maksudnya dalam bentuk manusianya gitu. Seperti yang di Yohanes 1:1 itu loh Bang. Oh ya, baik kalau kayak gitu. Berarti ya kalaunya Tuhan pernah berwujud masuk ke dunia ya, jadi manusia kan kayak gitu. Yesus itu cerminan dari Tuhan kan kayak gitu. Bisa nggak itu disematkan maha adil untuk dia, cerminan tadi itu? Iya, makanya saya bilang kayaknya enggak deh. Enggak karena dia sebagai manusia sih. Gagal kan pasti. Gagal, Pak Jamie tahu sendiri tuh. Kalaunya manusia nggak mungkin maha adil. Waras Pak Jamie berpikir betul itu. Ya, dalam kemanusiaannya kan nggak mungkin adil gitu loh Bang, maksudnya. Makanya kalau pertanyaan Abang seperti itu kan aku dari awal udah ngomong kayaknya aku bilang aku kan bukan alim ulama, jadi kan level abang amat. Ya kan Pak Jamie udah tahu kayak gitu, ya udah tahu nggak bisa, nggak pantas disematkan karena sifat maha adilnya gugur gitu. Tuhan mana yang maha adil gugur? Katanya maha adil tapi gugur keadilannya. Cuma nongol di Najaret doang 30 tahun. 33 tahun. Iya, kan gak adil gitu. Tapi kalau menurut Anda ya nggak pantas ya. Hanya cerminan, artinya apa? Yesus itu bukan Tuhan gitu. Kalau disematkan ke Yesus pasti nggak bisa. Anda mikir sendiri, tahu sendiri gitu. Karena nggak akan bisa beban maha adil itu disematkan ke Yesus. Anda udah tahu itu jawabannya. Soalnya definisinya beda juga sih Bang. Kalau aku itu Bang, definisi Tuhan, menurut Abang Tuhan apa? Menurut Bang Yusuf? Tuhan pemilik, pencipta. Gitu. Oh iya, maksudnya pasti Abang berpikirnya namanya Tuhan itu pasti Tuhan pencipta kan, langit dan bumi gitu kan. Betul nggak? Kalau di kami kan, kalau Abang lihat di KBBI juga atau di ajaran kami, namanya Tuhan kan kadang-kadang bisa itu yang dimaksud. Makanya itu kan namanya Tuhan Allah Bapa gitu kan. Jadi sesuatu yang dipuja gitu loh. Sesuatu yang diladani. Gitu. Iya. Ini patokan kami nih orang Kristen memang harusnya gitu, walaupun saya yakin hampir semuanya gagal deh, paling 1-2 doang yang berhasil, harusnya mengikuti teladan itu loh, teladannya Yesus gitu. Dan itu seperti itu. Ya kalau gini, kita ambil aja cara mencerna Tuhan itu kan kita bicarakan dari tadi gitu. Menurut Anda kayak gimana tuh Tuhan yang maha adil itu? Menurut Anda seperti apa?
Tuhan yang Maha Adil. Ya, maksud abang gimana Tuhan yang Maha Adil? Aku nggak ngerti. Contohnya gitu maksudnya bang. Ya Tuhan yang Maha Adil ya Tuhan yang seperti sekarang yang menciptakan kita. Di situ ada yang namanya orang kaya, ada orang bukan Yesus. Tetap Allah Bapa sih bang, Tuhan itu. Oke. Yesus itu statusnya? Yesus itu statusnya jadi semacam istilah apa ya? Takut saya salah nyebut istilahnya deh. Cerminan atau kalau nyebut reinkarnasi salah juga saya nyebutnya. Perwujudan kali, perwujudan sebagai manusia gitu. Saya takut salah nyebut istilahnya deh. Ya ini takut salah juga nyebutnya deh. Takut salah. Oke. Jadi utusan kayak gitu ya? Ya memang utusan juga. Tapi kenapa disembah-sembah utusannya itu? Karena kan dia bisa dijadiin pedoman bang buat pedoman itu. Nah itu salahnya Pak Jimmy. Ngapain nyembah utusannya, nggak nyembah Tuhannya langsung? Sudah bang, kenapa nggak langsung ke Tuhannya gitu? Ya kita juga emang ke Tuhan ya kadang-kadang kan. Kalau seperti kami Kristen kan doa Bapa kami bang, Bapa kami yang ada di surga, Allah pencipta langit dan bumi bang. Agak heran saya. Yang herannya gimana bang? Iya agak heran apa harus lewat perantara gitu, lewat Yesus sampai dituhankan dia. Kalau lewat perantara, tapi kadang-kadang di abang juga kan boleh kan, abang juga lewat perantara maksudnya. Lewat perantara ya. Misalkan dengan perantara Nabi nggak apa-apa kan? Tawasul dengan yang dilakukan Kristen beda. Kalau Kristen menuhankan sudah, kalau tawasul itu tidak menuhankan, bukan. Iya sih. Tapi maksudnya gini bang, maksud aku gini loh bang. Kalau di abang kan mengikuti semua sunnah dan hadis Nabi gitu kan, mengikutilah gitu sebagai suri teladan kan. Tapi sebagai manusia Nabi Muhammad itu, kalau kami kan juga sama. Namanya apa, meneladani, melaksanakan gitu. Tapi memang kalau kami itu memang harus diakui, dianggapnya memang menuhankan, memang seperti itu. Iya. Karena ada doktrin bahwa Tuhan itu kan firman itu kan lahir bang, ada doktrin itu bang di dalam Alkitab. Masalahnya itulah Pak Jemi, banyak di Kristen itu ya doktrinnya itu lepas dari ajaran Yesus masalahnya. Karena Pak Jemi tahu tuh ya, kalau kita melihat kitab Anda nih, yang ini nih. Yang mana bang? Nih, ini kan kenapa ditandai merah, hitam, yang merah ini artinya apa? Perkataan Yesus. Nah, iya makanya kan kayak gitu. Itu dijamin perkataan Yesus. Nah, kebanyakan dari doktrinnya Kristen ini malah ngambilnya di luar perkataan Yesus. Itu masalahnya. Gitu. Itu yang jadi masalah. Iya sih, emang sih harus diakui itu. Iya, memang. Andai gini Pak Jemi ya, andai cuma doktrin dari Yesus aja yang diambil, itu nggak ada yang bertentangan loh dengan Islam. Sama ya. Coba, iya, Anda ambil aja yang merah-merahnya semua di kitab Anda itu melewati aplikasi, itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam, nggak ada. Coba ajaran saya dia. Cobain bang. Malam atau besok saya cobain bang, kalian tahu. Iya, coba yang merah-merahnya aja. Nanti kalau Pak Jemi mau ditanyakan kepada saya apa tentang masalah apa, di mana ayatnya, adakah di Al-Quran, saya pasti bantu jawab. Gitu. Iya, makasih bang. Contoh kayak gini, dia mengucapkan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Ada nggak di Qurannya? Ada. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Tulisan merah Yesus tuh, tulisan merah perkataan Yesus ternyata ada di Quran. Sama, aku diutus hanya untuk Israel. Terus kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah
hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada nggak di Qur'annya nih? Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada. Yesus atau Nabi Isa mengatakan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64 atau di Maryam 36, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Tuh, inilah jalan yang lurus. Di Lukas 4 nomor 8 tulisan merah, sembahlah Allah kata Yesus. Ternyata ada di Al-Qur'an ajaran Nabi Isa. Gitu. Dia nggak pernah bertentangan, Pak Jemi. Hampir sama ya Bang. Hampir sama Iya. Ya. Kalau Anda Tapi kan gini, Bang. cuma Anda ambil merah-merahnya itu aja, itu nggak akan ada yang nabrak Islam. Kalau ambil semua perkataannya gitu kan. Iya, kalau Iya. Anda yang merahnya aja, yang Anda ambil perkataan Yesusnya aja semua gitu, nggak ada yang nabrak Islam. Tapi kenapa ini Bang, gini Bang, yang soal abang tadi, kita kan tahu bahwa memang Yesus itu memang aslinya kan ditujukan buat Bani Israel kan, memang itu betul. Saya akui itu banyak ayat seperti itu, bukan satu aja lah, mungkin banyak, ada 4-5 deh yang mengatakan seperti itu ayatnya ya. Tapi kan kita juga harus melihat juga Bang, bahwa juga ada ayatnya bahwa mengenai Dia yang dibuang oleh dari batu penjuru dibuang oleh ininya, mengenai Dia dibuang oleh kaumnya, banyak juga Bang ayat seperti itu yang menunjukkan bahwa memang namanya Yesus atau Isa Masih itu bukan khusus buat Israel gitu loh Bang. Ada Ini, ayat Bang. saya nggak itu. Para nabi Gimana, itu gimana? bagaikan bangunan yang disusun dengan batu gitu. Itu para nabi. Mereka menyampaikan firman Tuhan, disusun itu bagaikan membentuk dari rumah, yang mana rumah itu tersusun dari batu gitu. Nah, Yesus itu adalah salah satu ya batu yang dibuang. Iya. Dibuang, Makanya kan betul. ada tuh di Korintus Anda. Ya, Jadi banyak, Bang. makanya Banyak. kata Nabi kami ya, sebenarnya para nabi itu bersaudara gitu. Hanya ibunya saja yang beda. Padahal mereka disusun dalam satu bangunan. Makanya saya bilang nggak ada ajaran Yesus nabrak Islam, nggak ada. Kalau kita ambil yang merahnya aja. Tapi kalau udah ke Yohanes 1 pasal 1, ini perkataan Yesus bukan juga malah dipakai. Kan melenceng udah di situnya. Makanya ambil aja yang merahnya aja gitu. Yang merahnya aja, Ya, nggak coba. ada nabrak Quran. Nanti saya cobain. Cuman untuk sementara saya ngebantah yang seperti tadi Bang, mengatakan bahwa ajaran Isa Al-Masih atau Yesus itu khusus buat Israel, Bani Israel. Maka karena ada beberapa ayat yang bisa ngebantah itu loh Bang. Memang ada beberapa ayat yang mengatakan bukan 1-2, banyak ayat mengatakan bahwa namanya Yesus itu, Yesua itu atau Isa Al-Masih itu memang khusus buat bangsa Israel. Tapi ada beberapa ayat juga yang kalau kita melihatnya gitu, itu bahwa dikatakan itu bukan buat Bani Israel aja gitu loh Bang. Itu ya mungkin Di mana pernah, itu mah doktrin lah. Coba lihat di mana pernah Yesus memerintahkan beritakanlah ke semuanya itu. Kalau Markus 16 nomor 9 kan itu nggak ada teks aslinya. Ya, yang abang bilang apa Itu namanya kan tuh? nggak ada teksnya. Buanglah ayat itu Yang dari satu. Ya itu. Tapi nanti saya coba cari lagi ya Bang ya. Saya udah sempet lihat-lihatin nanti yang ayat yang begitu. Nanti kalau ketemu lagi deh. Saya itu ya Bang, ini ayat ini gitu ya. Yang mau Iya. membuktikan bahwa Yesus itu bukan khusus buat Bani Israel aja ya. Nanti saya cariin deh. Boleh. Kalau dikaji ajarannya aja, tulisan yang merahnya Anda baca. Jangan terpengaruh dengan tulisan hitam-hitam itu. Coba Anda ambil yang Semua merahnya yang aja. merah. Iya. Semua yang merah aja. Itu nggak ada bertentangan dengan agama Islam yang diajarkan diajarkan Yesus itu. Nggak ada masalah. Setelah Kristen dan Paulus aja muncul jadi kacau semua.
Nyalahin Paulus kayak Bang cuma lagi aja. Ya iya, Yesus udah bilang ya Tuhan itu Esa, tiba-tiba 3 dalam 1. Makanya saya sarankan ke Pak Jimmy ya tulisan merah dari kitab Anda itu nih, tulisan yang kayak gini nih ya. Nih, Apa? ya teman-teman. Nih. Tulisan merah nih. Nah. Ini aja yang diambil gitu loh. Ya, apa yang dikatakan Yesus, nggak usah yang item-item ini, ya. Maksud saya, jadi kalau Anda baca yang merahnya aja itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam, Pak Jimmy. Kayaknya mah enggak deh. Saya juga kadang-kadang suka perhatiin kayaknya enggak deh. Kalau soal itunya enggak deh. Memang betul lah Bang. Kalau secara garis besarnya begitu ya Bang ya. Kan saya juga kadang-kadang suka baca gitu ya. Kayaknya enggak kalau soal itu ya. Saya setuju deh sama Bang. Nanti lebih pasti saya pelajari apa. Saya nanti cobain bacain lagi gitu. Iya. Tapi gini Bang, aku mau nanya lagi. Memangnya dalam Al-Quran Abang gitu, apa emang Bapak pernah dikatakan bahwa kami ini orang Kristen aliran sesat atau orang kafir? Karena pasti aku Iya. Ada. Pak Jemi gini ya. Saya mau jelaskan sesuatu sedikit sama Pak Jemi ya. Tapi jangan tersinggung gitu ya Pak Jemi ya. Saya harap jangan tersinggung. Lanjut aja Pak. Lanjut. Jadi biasa tuh ya kita membaca Al-Fatihah ya setiap harinya. Ya, surat pertama Al-Quran. Ya kan, di situ dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, terus jalan seperti apa? Jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya para nabi, jalannya orang soleh, dan jalan orang yang bertakwa. Kan kayak gitu tafsirnya menurut jalan lain. Ya, nah terus ghairil maghdubi, bukan jalan yang engkau murkai. Iya. Dalam tafsirnya siapa yang dimurkai ini? Ini adalah Bani Israel yang selalu membunuh para nabi. Jangan Nabi Zakaria habis, Nabi Yahya habis. Baptis ya Bang ya. Iya. Ya, itu ya. Habis kalau tidak sesuai dengan selera Yahudi, habis itu nabi. Gitu. Makanya jalan yang dimurkai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukanlah jalan yang sesat. Jalan yang sesat di sini ya Pak Jami, sesuai dengan tafsir jalan lain itu adalah Kristen. Oh, menurut tafsir jalan lain. Iya. Jadi seperti itu, jelas. Maksud aku gini loh Bang, maksud aku kan aku juga ini sambil buka juga nih, tadi sambil Bang Yusuf bacain, aku sambil buka juga. Maksud aku teh itu kan tafsir Bang, tafsir ya, namanya tafsir Jalalain atau siapa ya, atau Al-Qurtubi atau siapa. Maksud aku di Al-Qur'annya secara jelasnya gitu, secara gamblangnya, Kristen itu menyembah berhala atau Kristen sesat, kayaknya nggak ada deh Bang. Tapi nggak tahu, coba. Baik. Sebenarnya sih Al-Quran mengambilnya secara global juga. Kayak gini ayatnya itu Pak Jemi. Quran surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. 72, 73. Al-Maidah itu. Gimana Bang, lanjut Bang? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Itu satu ya. Al-Maidah berapa tadi Bang? 72 dan 73. 72 dan 73. Sambil 73-nya aku sambil lihat ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Tuh.
satu dari yang tiga gitu kan. Itu ya. Salisu salasa itu 3 dalam 1 maknanya, Pak. Loh, 3 dalam 1. Jadi maksudnya, Pak? Iya. Oh, kalau di sini mah aku sendiri baca di sini. Di ini loh, Bang. Di yang Abang bisa buka. Dikatakannya 1 dari 3 ya, Bang ya. Kalau 1 dari 3, gak boleh juga ditunjuk salah satunya. Nah, kebalikannya maksudnya itu salisu salasa, kebalikannya gak boleh juga dia 3 dianggap 1. Itu maknanya. Jadi semua konsepnya kena di situ. Mau kayak gimana pun. Sebentar aku motong. Kalau yang 1 dari yang 3 itu kan bukan Kristen, Bang. Satu dari yang 3 Unitarian. Kan ada yang nganggap Yesus sebagai apa? Yesus only, utusan. Ada yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Kayak gimana pun bolak-baliknya rumusnya salisu salasa, 1 dari yang 3 dari yang 1, itu kena semua doktrinnya yang dimaksud. Mau berputar kayak gimana pun, apapun jenisnya, kalau pahamnya seperti itu tetap kena gitu. Udah, berarti itu aja, Bang. Selain itu udah itu aja. Kalaunya Kristen secara spesifik diucapkan dalam Al-Quran ya nggak ada. Kalaunya Nasrani ada, karena kan Nasrani dulu pernah ke Arab gitu loh. Oh, Nasrani. Tapi kan Nasrani itu ada, Bang, bukan Kristen. Ya aku tahu nih. Aku kan Ya, belajar. pecahannya kan 2 jalur, ada yang ke arah Arab, ada yang ke arah Yunani, kan kayak gitu. Setelah dari Antioquia itu. Bukan, maksud aku gini loh, Bang. Aku kan pernah nih ngobrolin soal ini sama Bang siapa ya? Antara Bang Dito atau Andi deh. Kalau yang namanya Nasrani itu kan, kalau Nasrani yang zaman awal itu memang Nasrani itu mengikut Yesus yang keturunan Yahudi. Tapi nanti ketika di abad keempat itu di daerah sekitar daerah Timur Tengah, aliran baru, Bang, aliran baru yang begini loh, maksudnya itu bahwa yang Yesus itu adalah ciptaan gitu loh. Jadi bukan Tuhan, ada seperti itu. Nah, itu yang disebut bidat. Saya lupa di ininya, atau enggak waktu itu. Ada aliran itu loh, Bang. Nasrani kalau menurut Kristen bukan Kristen, salah satu aliran bidat. sama seperti Doceisme, Marcionisme, Arianus gitu loh. Ya, jadi hanya ayat-ayat seperti itu. Kalaunya Pak Jemi memintanya itu tertulis Kristen, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, karena hanya ada Nasrani. Terus konsepnya secara global dikatakan Quran gitu. Salisu salasah tadi. Artinya kan Al-Quran itu di situ mengetahui salisu salasah. Nasrani ini banyak atau Kristen ini banyak sektenya gitu. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Banyak banget. Kadang-kadang kalau komal juga pusing sendiri saya. Iya. Ini beda, kadang berantem, makanya saya banyak diem. Makanya beda-beda kan setiap Kristen. Makanya Allah mengatakan salisu salasah, kayak gimana pun diputar ya. Sektanya banyak itu Allah katakan. Tahu dia. Ya udah, nanti saya cobain malam, Bang. Lihat. Iya, boleh lah. Secara khusus. Boleh. Saya mampir lagi. Tapi nanti boleh, Pak Jemi. Ya, semangat ya. Ya. Saya nanti mau naik lagi nanti besok atau lusa mau ngebantah bukan ngebantah, maksudnya nunjukin ke Abang bukti bahwa yang namanya, kenapa kan tadi bilang bahwa yang namanya Yesus Isa Al-Masih itu khusus buat Bani Israel kan. Saya bilang kan, ya saya ngaminin betul bahwa ada beberapa ayat. Tapi saya juga nanti mau bawa ayat yang mengatakan kebalikannya gitu loh. Ya boleh, kalau ada ya silahkan. Ya. Oke. Udah, lagi, Bang. Ada lagi, Bang? Oh, itu aja dulu Pak Jemi. Ya. Oke. Makasih ya, Bang ya. Oke.
Selamat malam Pak Jami. Malam Bang. Iya. Ini teman-teman yang lain nggak ada kah? Bang Yonatan Nandar, Bang Juma kagak live kayaknya. Aduh. Iya teman-teman, masih pembatasan nih. Mentok banget nih, mentok 6,4 ribu. Halo Pak, selamat malam. Di mana itu? Malam. Di mana Pak terang kayak gitu? Ya. Selamat malam Bang. Iya, Anda di mana itu? Kok terang kali? Ya, saya di Papua. Malam di situ. Ya, udah malam. Udah malam juga ya? Iya. Dari Kristen, Pak. Ya, begitu. Boleh kalau kita mau diskusi nih, silakan. Ya. Kalau Anda mau bertanya atau mau ditanya, ya silakan. Ya, baik. Ya, ini dengan Pak Ustaz siapa ya? Saya Yusuf, nama saya Yusuf. Oh ya, Pak Yusuf ya. Ya, baik. Ya, ini namanya ya kayak Kristen juga ya. Kayak Kristennya nama saya. Walah, masa Yusuf itu nama Kristen? Oh, Joseph kali. Kalau Joseph kan Kristen, Yusuf bukan lah. Ya, baik. Nah, mulai. Nah, ini aja kan, ini bukan berarti kita saling mengkritisi ataupun saling mengkaji atau saling menyalahkan sama yang lain. Sama ya saya perlu ya ada dari saya dengar tadi yang menyangkut dengan yang kalian dengan Pak Yusuf dengan Pak Jimmy tadi ya. Menyangkut dengan kalau menurut saya itu persoalan yakin dan meyakinkan. Nah itu sesuai dengan agama baik itu Kristen maupun Islam. Pikiran secara iman Kristen. Bapak bisa dikencangin suaranya, Pak? Gimana? Agak kencang sedikit suaranya gitu. Oh gitu ya. Pelan ya. Sorry. Karena gini, ya menurut saya secara iman Kristen dan iman Islam, ya istilahnya kita saling mengkaji atau saling intervensi atau saling menyatukan. Yang menurut saya itu pribadi semua yang namanya umat dunia, umat manusia itu kan mengamankan sesuatu yang menurut kepribadian atau sendiri bahwa apa yang tidak sekali itu harus dipastikan. Yang selama saya ikuti setiap argumen misalnya saling mencari solusi terbaik untuk tidak saling menjatuhkan atau saling sinis serta yang lain. Karena menurut saya itu arahan itu sudah setiap agama kita tujuan tetap satu seperti dia panggil ya. Nah, yang menurut saya yang menjadi yang saya ikuti selama ini setiap para pengadu argumen baik Islam Kristen maupun teman-teman yang lain sambil kita ikuti jangan misalnya jangan membangun satu isu ataupun masukan yang misalnya atau debatan yang saling menjatuhkan atau saling mengucil salah satu. Harusnya yang saya mau tanyakan Nipong itu kita menggaji suatu posisi substansi yang harus sama antara Islam dengan Kristen itu
meraih sukses dalam meyakinkan apa yang menjadi diri kita itu harus secara seksama gitu. Ya kira-kira seperti apa yang menurut saya seperti itu. Jadi menurut Pak Yusuf kira-kira kajian dari Pak Yusuf menyangkut dengan kedua opsi ini seperti apa. Dan saya tidak menjadi satu konflik secara imajinasi gitu loh. Yang kedua agama. Ya nggak ada juga Pak orang menyerang pribadi, orang diskusi juga cari wawasan, edukasi dan penambahan ilmu. Nggak ada menyerang pribadi atau ya cari menang atau kalah. Beda, setiap manusia itu juga beda-beda Pak ininya niatnya. Kita kan nggak tahu gitu. Ya apologet Kristen juga buka live streaming bahas Islam, itu motivasinya apa saya juga nggak tahu kan kayak gitu. Entah dia nyari koin kah atau memang murni mau menghujat kah, kan gitu. Ya, jadi yang kayak gitu Pak nggak usah dipikirin, nggak bisa kita membatasi hal itu masalahnya. Kita nggak berkuasa tentang hal itu. Kayak gitu. Ya begini Pak Yusuf, karena ya menurut saya keyakinan di antara setiap agama yang kita anut itu kan saling menjaga, ya kepercayaan apapun yang dibangun dari setiap agama tujuan kan cuma beda syaratnya saja yang menurut saya pribadi seperti itu Pak Yusuf. Nah, kalau sering saya ikuti hanya saling menabrak, hanya saya katakan wah ini Kristen lebih baik atau ya Hindu lebih baik, saya tapi yang saya lebih tertarik yang seperti tadi kita akhirnya Pak Yusuf tadi ini ya kayak gini Pak, seharusnya apa yang saya sampaikan itu dicatat oleh kawan-kawan Kristen gitu, dipelajari, seharusnya kayak gitu. Jadi Anda memperhatikan diskusi saya itu, sediakan pulpen, catat gitu, betul nggak apa yang saya katakan gitu. Internet kan udah ada sekarang ya, nggak mungkin saya mengatakan dusta gitu atau ngibul, nggak bisa. Sekarang orang tinggal pencet di HP, yang saya ucapkan itu keluar gitu lah. Pasti keluar. Jadi kayak gitu. Jadi seperti itu aja sih Pak. Ya banyak belajar aja lah. Ya baik, mungkin saya begitu Pak ya Pak Yusuf. Malam ya, terima kasih. Sama-sama. Iya ya teman-teman. Seharusnya ini dicatat gitu. Apa ini? Sebentar. Aduh. Bentar ya teman-temannya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bang. Oke. Mana orangnya? Di mana sih ente itu gelap-gelapan kayak gitu? Mau terang-terang. Oh. Ada apa gerangan naik? Pengen ada yang ditanyakan? Pengen? Ya silakan. Bentar ya. Apakah abang ini Ustadz? Itu aja. Ya, bentar. Kalau saya jelaskan apa untungnya bagi Anda? Korelasinya apa? Soalnya nanti kalau bukan Ustadz jangan terlalu tolol. Ya korelasinya apa? Kalau saya jelaskan.
Keuntungannya atau kepentingannya? Saya mau bertanya. Kepentingannya atau keuntungannya apa gitu? Babi kau. Nah, kan kayak gitu. Turun sendiri dia, turun sendiri. Itulah ya. Bahasa kasih mulai keluar. Iya teman-teman, bahasa kasihnya mulai keluar ya. Selamat malam. Ya, selamat malam, Ustaz. Malam Pak Pastor ya. Ya, selamat. Silakan open cam dulu Pak. Oh, harus open cam ya? Iya, wajib. Nanti saya ngobrol sama siapa nggak kelihatan. Tunggu sebentar ya, saya... Udah yang kayak gitu teman-teman saya diumpet, dihina, diejek-ejek itu udah biasa saya ya. Gak pernah mempan ke saya itu yang kayak gitu. Saya pakai headset dulu, Ustaz. Sebentar. Iya, banyak persiapannya ini. Iya, mesti banyak kalau dengan Ustaz. Sampai ya teman-temannya. Baru ini live lagi. Jangan dulu pergi, Ustaz. Waduh. Wah. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terlalu lama, kenapa Ustaz udah pergi? Kita udah open cam, Ustaz pergi. Aduh. Yang mana sih yang betul namanya? Berapa akun punya? Ini akun asli saya, ini akun satu. Oke. Ya. Baik Bang. Live bisa nggak kita PK-PK-an? Kalau mau PK Bang besok aja lah ya. Dijanjikan dulu 5 menit. Kita atur 5 menit waktu saya, 5 menit waktu Anda, kan kayak gitu, dengan tema yang teratur. Oke. Jadi besok aja ya kita PK ya. Saya persiapan dulu. Iya. Bisa. Oke. Siap. Saya izin turun ya. Oke. Permisi Ustaz. Oke. Iya. Ketemu sama abang ini, mengholong. Mau mualaf mungkin beliau. Ada. Halo Ustaz. Malam Bang. Udah bisa lab baru hadir lagi nih. Aduh, gimana cara kamu nggak bisa bro? Tuh. Soalnya gini Bang, kalau saya ngomong sama gambar nggak semangat saya. Penonton juga kayak gimana ya, ada yang kurang gitu kalau nggak open kamera tuh ya teman-temannya. Apa Bang, ada yang mau ditanyakan emang? Atau saya naikin lagi Kristen 1 nih? Gini loh Ustaz. Tadi aku dari teman-teman juga kan, udah kenal kita, aku dibuat teman aku Kristen juga nih. Dihujat Kristen juga. Aduh, kayak gimana lagi Bang ya? Kalau ente sudah kayak gitu kan, udah berbeda sama mereka ya, belajar gitu, udah nggak masuk doktrinnya ya.
hujat aja udah gitu. Gini loh, enggak gini. Menurut mereka Roh Kudus itu Tuhan, kan gitu. Tadi. Nah, menurut aku enggak malaikat. Malaikat, kenapa? Dasar abang apa? Dasarnya gini, kita ketika masuk Kristen, kita terus ngucapin hanya ucapan iman rasuli kan. Terus itu kan jelas dikatain, aku percaya kepada Allah Bapa yang pencipta, aku percaya akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, aku percaya Roh Kudus yang mengandung. Jadi jelas ya. Yang pertanyaan saya, waktu dia mau waktu Yesus mau lahir, kan Roh Kudus kan Roh Gabriel, apa malaikat Gabriel yang datang. Malaikat, iya betul. Ya, betul. Kan Gabriel yang datang jelaskan. Ya. Tapi mereka tadi nggak terima sampai saya bilang ya mereka tuh bilang saya itu apa namanya? Kayak gimana ya bang? Kayak gitu kan sebenarnya kan pemikiran Anda kan pas kayak gitu ya. Oh ini berarti Roh Kudus ya ini Gabriel gitu. Kita jelaskan marah mereka bang. Enggak, Roh Kudus itu Tuhan gitu. Sampai mereka bilang aku tadi itu apa namanya? Kristen palsu. Sampai disuruh bawa KTP bang ini. Aduh Bang Holong ini ya teman-teman, beliau dulu juga pertama kali sama saya ke-trigger juga keras beliau dulu ya teman-teman. Waktu masuk ke tempat saya gitu, kamu Ustaz sama aja dengan Mikana. Waduh kata saya. Aduh. Sekarang Bang Holongnya banyak belajar, akhirnya apa? Lama-lama kan melunakkan hatinya, melembutkan hatinya. Apa yang saya sampaikan itu silakan dicek gitu, kan gitu. Nah, sekarang Bang Holong sendiri yang ngalamin gitu. Enggak gini loh. Kemarin tuh kan abang buat tema lain. Sekarang ada penyampaiannya juga tema dari kemarin sama sekarang, salib rencana iblis atau Tuhan, kan gitu. Iya, masalahnya ini kan lebih upgrade lagi sebenarnya gitu temanya. Karena tadi juga membingungkan, ada yang bilang Tuhan dengan iblis satu rencana. Gimana ini Kristennya bang? Serius banget, tanya aja penonton tuh. Tanya penonton saya itu, Tuhan dengan iblis satu rencana itu. Dikira Bang Holong saya bohong pula. Enggak, maksudnya gini. Kemarin rencana iblis ada di penyalipan. Ya toh? Kenapa bang? Kemarin kan temanya kan rencana iblis ada di penyalipan. Sekarang salib rencana iblis atau Tuhan. Nyatu memangnya nyatu. Jadi abang ngambil ini buat tema ini dari mana? Coba aku mau bertanya dengan baik, lu mau belajar bang. Iya, salib rencana iblis atau Tuhan. Sebenarnya kan ini pertanyaan gitu loh Bang Holong. Ya, karena banyak pernyataan dari kawan Kristen, penebusan dosa itu sudah dinubuatkan di kayu salib itu. Kayak gitu. Ada banyak nubuatan di perjanjian lama, kata kawan-kawan kita, bahwa penyalipan itu rencana dari Tuhan. Oke, satu jalur. Yang kedua, kalau kita lihat di Yohanes 13 nomor 2, di situ dikatakan iblis membisikkan rencana kepada Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesus itu tersalib. Jadi ini yang mana yang bikin rencana yang betul gitu. Itu makanya saya bingung. Coba saya gabung aja salib rencana iblis atau Tuhan gitu. Gitu ya. Iya, karena beda-beda jawaban mereka, Bang. Tahu kalau Bang Holong sendiri kayak gimana gitu. Coba saya mau dengar. Gimana ya, ketika iblis membisikkan kepada murid seorang murid kepada Yesus,
alasannya memang kalau kita ikutin sejarah ya, kalau kita ikutin, saya pun masih belajar kan. Yesus itu mau disalibkan pertama kali itu Yudas udah nyanati dia. Ya, berarti di situ ada kuasa iblis juga ya yang berbicara ya. Pokoknya ada andilnya lah kayak gitu. Nah, jadi memang ya secara logikanya ya saya berpikir, masa sih rencana kalau dia sebagai Tuhan, masa rencana Tuhan bisa rencana iblis bisa untuk Tuhan gitu loh. Sedangkan Itu pula kan kayak gitu. Gak mungkin bang gitu. Saya kan belajar juga loh bang. Aku nggak Memang sih nggak masuk akal juga sih. Masa seorang sang kuasa, sang kuasa kalau memang dia Tuhan bisa rencana iblis masuk itu dia gitu. Nggak mungkin rencana Tuhan iblis bisa masuk, anehnya di situ bang. Makanya kita kan ya wajar mendiskusikan untuk mempertanyakan gitu kan, agar mau berpikir gitu. Orang-orang yang mau berpikir gitu bang, rata-rata orang yang mendapat hidayah gitu, rata-rata dia karena menggunakan akalnya gitu. Iya bang. Gimana? Tadi pun saya gimana ya? Udah kena hujat dari seberang. Aduh, lari aku bang. Aduh, ya inilah Bang Holong. Anda kan Kristen, dihujat Kristen lainnya, tagih aja ajaran kasihnya kayak gimana gitu. Katanya saling mengasihi dengan musuh. Mereka minta bukti KTP bahwa kamu tuh Kristen. Oke, saya bawa KTP saya dan KTP istri saya tunjukin. Kan Kristen. Nah, lalu nggak percaya. Sekarang kamu coba ucapin iman rasuli, saya ucapin. Lalu Bang Rabi yang naik tadi. Nah, lalu dia bicara gini, dari mana kamu punya dasar mengatakan bahwa Paulus itu adalah malaikat? Udah. Saya bacain tadi iman rasuli, iya, yang dikandung daripada Roh Kudus. Nah, saya tanya, yang datang pada saat itu ketika malaikat mengatakan hari ini telah lahir, itu malaikat atau enggak? Malaikat. Ya udah, apa yang kamu bantah? Saya bilang, dia nggak terima juga. Ngamuk juga. Ya, saya bilang gini, Bang, kagak usah abang ya. Saya udah bilang kagak usah abang atau saya ya. Yang Kristen kagak waras itu Bibelnya pun dibantahnya bang. Kayak gitu. Kayak gimana? Kagak usah Anda dengan saya yang menyampaikan. Kitabnya yang tertulis aja ya, yang kagak waras tuh tetap dia bantah gitu. Kan bingung juga saya. Padahal ini ya, kemarin saya privat, sekarang nggak privat lagi. Biarlah kalau mereka mau DM aku mau apa terserah lah. Aku hadapin aja gitu aja sekarang. Tapi salut loh bang, dari ketemu saya ke trigger Anda mau mencari gitu, mau belajar gitu akhirnya. Salut saya sama Anda. udah mau suruh masuk lemari gitu. Aduh. Kita cari kan lepas, kita mungkin belajar, kita tahu. Ya kan saya udah selalu bilang, ketika saya naik ke room satu iman saya, mereka selalu bilang saya Kristen bodoh, langsung diturunin. Jadi mereka nggak terima kan gitu. Jadi saya belajar dong dari orang lain, nggak apa-apa. Sebenarnya saya mau belajar karena mereka pun tahu kan, saya akui. Tapi SPI lebih mengetahui isi kitab kami dari ada aku yang udah di dalam. Nah, yang sekarang pertanyaan aku yang aku buat kemarin sama Ustadz, masuklah ke lemari saya, baru kamu tahu isinya, itu malah makan omongan saya sendiri. Saya lah sekarang kena gitu loh. Iya. Masa gini, ketika saya nonton UCPI ya, saya lama kan baru naik kan, ada 3 bulan. Kok ini Ustaz kok tahu semua isi kitab kami ya? Contoh bilang dari Matius gini, saya buka betul. Nah, sedangkan saya nggak tahu kan gitu. Iya.
Nah, jadi nggak salah kita belajar dari orang yang tahu. Betul. Emangnya di gereja tuh Bang, waktu didoktrin menyampaikan, pendeta itu menyampaikannya kayak gimana sih? Nggak buka kitab gitu, nggak satu-satu pegang kitab atau kayak gimana? Ya kalau masalah itu jangan ditanya Bang, masalah itu. Kebanyakan saya kalau di gereja itu yang dipertanyakan duit Bang. Duit, iya. Apa pula, kan tempat ibadah urusan duit pula di gereja. Iya. Iuran tahun lah, inilah, itulah kan gitu. Itu pula ya. Iya. Saya nggak takut, walaupun sekarang ada nonton satu gereja saya nggak takut. Emang itu nyatanya. Iya, memang faktanya kayak gitu ya. Aduh. Jadi kalau untuk masalah ibaratnya tuh waktu kebaktian pegang satu-satu kitab, dibuka halaman sekian kata pendetanya, enggak kayak gitu. Pulang. Gini loh, lain. Kami itu lain. Kalau kami itu lain cara beribadahnya. Kalau kami itu ya, contoh masuk gereja. Ya, ketika bunyi lonceng berbunyi, arah sintua itu datangnya dari samping masuk ke depan, pakai jubah, kitab maju ke depan gitu kan. Memang bukan secara itu istilahnya oke lah, bagus gitu kan. Tapi sebelum kita beribadah tuh masuk gereja itu pembahasan itu semua dulu gitu. Jadi otak kita ini nggak fokus lagi dengan Iya. Apa sih lah Bang? Karena gini, nanti iuran tahun gini loh. Kan dia kita kepikir, kadang kita lihat teman samping kiri kanan gini loh. Aku malu belum bayar sekian tahun gitu loh. Jadi kita nggak fokus lagi dengan agama tadi. Jadi kita fokusnya dari mana duit untuk membayarin ini, nutupin daripada aku malu di gereja gitu. Aduh. Ya. Aduh. Beda di masjid Bang, di masjid kagak ada bayar-bayar kayak gitu. Masjid manapun seluruh Indonesia. Ya aku tahu juga kalau masjid itu ya kita datang ke situ, kita lihat teman-teman tuh kan, pergi ke wudhu ke samping tuh kaki semua masuk udah sholat. Ini enggak pembahasan dulu. Masalah kemarin tuh masalah gini iuran tahun lah inilah kan gitu. Jadi kita nggak fokus lagi. Contoh kita ada dalam Yesus dalam begini, duitku belum bayar utang. Ubahlah liriknya sedikit kan gitu. Astagfirullah. Iya betul juga sih Bang. Karena tidak apa Bang, biar aku gak takut, biar pendeta-pendeta mengganti aturan seperti itu mereka paham. Semua para umat yang datang jadi ke fokus dengan duit, tidak fokus dengan ajaran lagi. Padahal itu kan gereja, dikatakan tempat ibadah. Iya. Gitu. Jadi banyak dosa lah. Betul, sama seperti yang bilang. Kita mikirkan duit, lihat ke samping, ada roti enak kan gitu. Jadi saya paham Bang, alasannya kenapa tuh ada bangunan gereja 6 susun. Gereja 6 semua dempetan 6. Pernah nggak Bang lihat gereja dempetan 6? Enggak lah, gini loh Bang. Kalau itu saya mengerti Bang Baba. Cuman saya kasih apa Bang ya, dikit. Kalau dengan agama kami Bang, dengan contoh aku bilang konteks nih, Protestan kami itu berbeda Bang. Kalau gereja kami itu nggak dimiliki satu orang Bang. Nah itu
kami itu contoh kami itu mempunyai 65 kakak ya. Nah, itu semua sama-sama punya gereja itu bang, nggak ada itu satu orang nggak ada. Ya, nah, tapi ada memang, cuman aku nggak sebut ya gereja apa. Ada memang gereja bang, itu hak milik satu orang. Ada juga kayak gitu. Contoh gini, dia nggak suka lagi dia menjadi gereja, mau dibuat di tempat futsal bisa. Nah, tapi kalau kami nggak, kalau protes nggak bang, itu milik selama-lamanya milik semua. Nah gitu. Jadi kalau namanya gereja ada kayak gitu, cuma saya nggak usah nyebut, mungkin udah pada paham semua. Mereka bangun gereja untuk mendapatkan, ya makin banyak jemaat mereka, makin banyak penghasilan mereka, cepat kaya. Artinya kan jadi bisnis toh. Iya. Contoh gini, dia bapaknya contoh meninggal. Yang meneruskan entah anak dia, entah istri dia gitu. Ada orang lain, nggak bisa orang lain. Gitu, jadi berbeda lah kalau dengan kami. Iya. Kok itu ya bang ya pikirannya ya. Aduh. Heran juga sih. Ya banyak yang abang pelajari udah selama 3 bulan ini. Bertanya tentang Islam adakah? Ya kalau ya kalau saya bang nonton ada 7.000 nih. Ini ya, kalau yang saya lihat ya, saya kan pada umumnya mungkin ada masjid juga, ada 4 dalam bisa terbesar kan bisa kali bang di Indonesia nih bang orang. Jadi di sini ada beberapa masjid lah sini banyak juga ya. Jadi mereka beribadah begitu indahnya gitu loh. Ya mereka ditunggu jika mau bersiwa dengan namanya wudhu mereka. Mereka masuk masjid itu sopan diri, sholat, habis sujud semua. Ya kan setelah ada ajaran. Yang saya pikirkan begini loh. Kalau saya ikutin dengan dengan ajaran Yesus, inilah sesungguhnya sebenarnya ajaran Yesus itu saya lihat. Gitu loh. Tapi kok Muslim pakai Al-Quran, kami pakai kitab. Jadi saya Abang, sorry bang, ada noise apa di tempat abang tuh? Maksudnya? Ada noise, ada suara. Enggak ada. Oh, lanjut silakan. Aneh ya. Kipas kayak kipas gitu. Enggak ada bang, ini tempat ruangan apa nih bang? Tinggal aja saya sini. Makanya saya bilang ya kalau ibadah ataupun itu pergi ke tempat ibadah itu salutlah dengan agama abang, sopan dan itu pakai tirai ya, antara cowok dan cewek itu berbahasa tutupi. Salut saya lah, betul saya salut. Kalau kami ya, kalau di gereja contoh saya ini mata keranjang ini bang, enaknya tengok datang lagi gereja bang, pasti banyak. Iya. Jadi belakang aja bang ya, biar bisa lihat semua gitu, kan gitu. Jangan depan lah, kalau depan kan susah tuh ke belakang kayak gitu lihatnya. Nanti ditampar pula, kan gitu bang. Iya, di belakang aja. Aduh, ya itulah bang. Kita kan kayak gitu udah tahu ya kayak gimana. Kalau di masjid itu kan laki-laki rapi, laki-laki semua gitu. Enggak ada yang campur-campur gitu. Kalau perempuan semua kan ada wadahnya tersendiri gitu. Coba kita banding, banyak bangku. Saya duduk di sini, nggak tahu di samping saya perempuan istri orang, nggak tahu juga kan. Kalau campur baur kayak gitu, artinya apa? Semua yang ada di dalam masjid itu punya aturan gitu loh bang. Nah, jadi ibadah itu semuanya punya aturan.
Gitu. Nggak bisa ibadah sesuka kita. Emangnya dari mana kita mau timbulkan ibadah ya kalau tidak mencontoh dari yang dasar. Yang dasarnya apa? Itu. Kan ada petunjuknya Al-Quran dan hadis. Nah kayak gitu. Jadi apabila teman-teman saya ada lihat saya nonton saya, hanya DM sudah banyak mengajak untuk saya, DM yang nggak betul nih ya. Pertama kali kemarin teman-teman minta data saya dengan KTP. Oke, saya bakal KTP sekarang nih. Tadi saya udah tunjukin di roomnya siapa tadi, HTI. Nah, mau mereka minta kita mau bilang doa Bapak kami, mau baca doa iman rasuli, terserah mau minta apa tadi. Saya tunjukin, tapi ingat, saya mempelajari ini bukan asal mempelajari. Ya saya itu punya pemikiran, saya paham betul, saya lihat, karena saya punya mata diberikan Tuhan ya, punya pemikiran. Jadi saya itu hanya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika saya lihat salah, saya katakan salah. Jadi sekarang abang masih bergereja nggak? Gereja Masih. Bang. Iya. Takutnya kan nanti malah jadi bulan-bulanan abangnya. Contoh kemarin tuh Bang Tinja, dia bilang saya lihat ada komalnya PPI sama si Juma katanya kan, kamu gini-gini. Saya bilang, nyatakan sama saya kebenaran, biar saya bantu kamu, saya bantah mereka semua, saya bilang. Iya. Nggak ada yang bisa dia tunjukin sama saya yang buat dia masuk pemikiran. Betul juga sih. Bang Holong, temanin saya naikin Kristen satu lagi, boleh ya? Kita ngobrol bertiga ya dengan kawan Kristennya. Boleh Bang Holong. Oke. Sana ya, ini rumah abang kok. Iya. Apa ini? Halo, selamat malam. Belanus, selamat malam. Ya malam Bang. Nah, malam Bang. Bang, coba pakai akun yang bisa kameranya dibuka Bang ya. Mohon maaf saya turunkan dulu. Ya, karena apa? Syaratnya open cam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Malam. Kristen Bang. Islam. Oh, ada yang mau disampaikan. Saya mau cari Kristen nih, biar ngobrol bertiga. Abang juga nggak bisa open cam masalahnya. Oh iya. Turun aja Bang, turun. Baik. Syukuran jazakallah Bang ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Wah, gitu dong, keren baru. Apa ini? Yakin saya, wah minggu-minggu saya minta gak dinaik-naikin. Gimana ini? Sesuai giliran lah. Kan kayak gitu. Ada apa emang? Dari tadi teriak-teriak di bawah. Iya, kemarin udah berminggu-minggu saya teriak dari bawah gak dinaik-naikin. Iya. Betul nggak? Masa begitu? Betul nggak yang dikatakan Bang Holong tadi? Kenapa? Gereja itu bisnis, urusan duit. Ini saya ngomongnya, kita nggak pungkirin ya, di setiap gereja itu ada yang begitu.
Ada yang begitu, tapi juga ada juga yang tulus. Sama seperti di Islam pun banyak juga, betul nggak? Nggak ada, nggak pernah. Nah, itu Nggak ada urusan duit itu, nggak ada. Nggak mau ngakui. Nggak ada. Pernah nggak? Masjid saya aja nggak pernah kekurangan duit di sini. Nggak pernah. Iya, pernah dengar Ustaz masuk ya? Pernah dengar Lah, Ustaz beda kan dengan masjid dengan pribadi personal orang beda. Maka itu di masjid loh, dia minta duit loh, minta sumbangan. Gimana di masjid? Banyak, pakai nonton. Siapa? Itu bicara oknum, Cuk. Lah, itu kan kalaunya Anda menyebutkan satu orang, tapi kalaunya di masjid kami nggak ada urusan duit itu, nggak ada. Saya mau tanya sama Anda, dia minta uang di masjid apa enggak? Siapa? Jawab. Yusuf Mansur. Loh, mana saya tahu? Nah, saya kasih tahu makanya biar Anda nggak gagal paham. Kita nggak pungkirin, kita harus jujur bahwa di gereja ada juga orang yang bermotivasi tidak baik, tidak benar, itu ada. Tapi kita nggak pungkirin juga banyak orang yang berani korbanin nyawanya loh buat penginjilan dan lain sebagainya. Apa yang saya maksud? Anda harus jujur juga. Contohnya kemarin nih, kasus kerusuhan. Ya, Ustadz Yusuf Mansur dihujat lagi sama orang gara-gara dia minta sumbangan buat orang yang mati itu. Tahu nggak ceritanya? Saya nggak mau tahu urusan orang. Anda kalau nggak mau urusan orang, Anda jangan tahu urusan gereja Simolong. Nah, ayo kalau urusan orang itu biarkan dia sendiri yang pusing, nggak usah saya pusing. Anda bilang nih, saya garis bawahnya. Jadi kalaunya saya fokusnya ke lintas agama, saya nggak akan membahas personal seseorang, nggak mungkin. Oke. Anda segaris bawah ya, Anda tidak mau tahu urusan orang, betul ya? Tadi Anda ngomong gitu ya? Iya. Tapi Anda mau tahu urusan gereja Siholong, bukan ke orang juga? Nah, gereja apanya? Anda tidak mau tahu urusan orang. Tapi Anda mau tahu urusan gereja Siholong. Anda ketawa-ketawa dari tadi. Gerejanya Siholong kayak gitu. Betul. Ya, iya, wajar saya bertanya. Anda mau tahu dong? Ya iya, saya nggak mau tahu tentang gerejanya atau mau urusan apapun nggak mau tahu saya. Tapi bagaimana sistemnya wajar saya bertanya. Gitu. Kalau saya katakan begini, saya akan jujur. Nggak bisa bedain rupanya. Tidak sedikit gereja yang punya motivasi, ya. Tadi yang Holong itu ngomong bener. Ada gereja yang memang itu punya pribadi. Bapaknya meninggal, anaknya meneruskan. Padahal anaknya belum tentu punya kapasitas untuk meneruskan menjadi seorang pendeta. Itu betul. Tetapi Anda nggak bisa tutup mata juga. Banyak gereja-gereja Protestan seperti HKBP, GKI, GKJ, itu mereka tuh gereja bersama. Tidak ada bosnya di situ. Semua saling melayani, betul nggak? Tolong. Betul ya? Maka saya harus katakan jujur. Anda pun juga harus jujur sama saya. Dari kalangan Anda juga banyak sekali ustadz-ustadz. Sampai salah satu begini. Anda lihat nggak tuh? Ya. Masalahnya gini bang, ente itu membandingkan nggak sesuai. Anda membicarakan gereja dengan satu personal orang, beda. Itu sama membicarakan juga orang. Coba kalau bandingin itu apple to apple kan kayak gitu. Jangan gereja dengan satu personal orang. Saya mau tanya sama Anda. Mungkin si orang ngomong itu pendeta atau gereja? Gereja. Ya pendetanya lah. Anda makanya nggak nyampe otaknya. Yang berbicara dibilang tadi mengenai uang. Betul nggak tadi Holong bilang itu? Yang ngomong orang ke gereja saya tanya. Ya orang pasti pengurus gerejanya kan. Orang betul. Iya. Saya pun ngomongin orang di kalangan Anda. Anda lihat gak Habib tuh? Ya, nih begini nih. Cuy. Apa duit? Apa itu? Anda gak bisa ngeliat orang sebelah mata seperti begitu. Wah, Anda seneng banget seperti itu. Tolong tadi ngomong kan. Gak ada urusannya dengan Habib yang kayak gitu. Beda cerita. Itu Islam bukan saya tanya mana. Beda cerita Anda itu. Islam, Anda kamu ngalah kan? Kalau itu kan tidak ada dilakukan Anda ngomong sama saya. Bentar dulu ya. Nah, oke, terus. Yang dilakukan itu tidak ada di masjid.
Kan kayak gitu. Tidak ada juga paksaan harus dibeli. Gak ada. Saya mau tanya sama Anda. Gak ada juga paksaan harus percaya. Gak ada. Tunggu sebentar. Ketika Habib sama Ustadz itu meminta duit, itu bukan di masjid tuh. Jawab. Bukan. Gimana? Lah, orang cari duit di luar. Ngapain di masjid? Di masjid orang tempat ibadah. Ngapain ngomongin duit? DKM masjid pun ya, nih dengarkan ya. DKM masjid pun ya, pengurus masjid pun tidak pernah membicarakan duit di dalam masjid. Pasti ada ruangan Kata khusus. siapa? Kata siapa? Apa bicara duit dalam masjid? Masjid itu tempat orang beribadah. Aduh, oke, stop ya. Berarti Anda sudah tahu, sekarang tahu ya. Sekarang mau bahas apa? Beda. Coba membanding itu apple to apple gitu. Iya. Oke, selanjutnya Holong deh. Holong tahu nggak? Ustadz Yusuf Mansur. Nggak tahu. Oh nggak, Habib sudah apa namanya cuy ke air aqua orang lalu dapat duit program, tahu nggak itu ceritanya? Jujur. Nggak tahu bang. Nggak tahu. Berarti kamu kurang searching. Makanya saya bilang kamu nonton yang benar supaya kamu nggak kekurangan literasi dan kekurangan wawasan. Ya, supaya kamu tahu. Kalau kamu benar-benar mau belajar Kristen, Alkitab, saya mau tanya sama kamu udah baca Alkitab habis belum? Belum bang. Oke. Kamu jangan putuskan sesuatu sebelum kamu pertama baca Alkitab habis. Yang kedua, kamu harus bertanya pada orang yang tepat. Karena orang buta nggak mungkin nonton orang buta juga. Paham sama lu? Contoh gini ya, sekarang gini. Betul. Tolong sekarang kamu diam. Saya debat sama si Ustadz ini ya, satu ya. Kita bahas apa? Baik, Bang Holong, diam dulu ya. Santai dulu ya. Diam ya. Nonton aja. Mau bahas apa? Dia pintar apa enggak, saya mau tanya. Oke. Kita mau bahas yang kemarin nggak tentang iblis itu pahlawan atau bukan? Pahlawan atau bukan? Kalau itu basi sih, ya. Udah banyak dari teman-teman Kristen membantah, tapi jawabannya tetap beda-beda juga sih. Ya. Yang lain lah. Jaki aja saya nggak pakai karena apa, sempit pembahasannya itu. Ya, kata siapa sulit? Sempit. Si Juma aja debat sama saya masalah ini, dikik saya akhirnya. Sempit pembahasannya kayak gitu. Bukan masalah ajaran, bukan masalah ini hanya masalah doktrin kan kayak gitu. Coba yang fundamental yang ada di dalam agama itu yang dibahas. Oke, kita ngomong mesti pakai dalil, setuju nggak? Ya iya. Ya kan? Oke. Sekarang ketika Anda bertanya, apakah iblis pahlawan di dalam penyaliban tersebut? Enggak, saya nggak menanyakan itu kepada Anda. Anda menaikkan komentar judulnya. Ya udah, bahas judulnya aja. Salib rencana iblis atau Tuhan. Oke, kita bahas ya. Oke. Saya kasih ayat dulu ya. Boleh gedein saya? Gimana cara pindah-pindahnya? Kayak gitu. Gedein saya? Oke. Bentar ya. Yang saya mau tanya gini. Sebentar ya. Anda kira-kira Anda tahu nggak kalau misalnya ketika Yesus disalibkan, iblis itu tahu nggak bahwa itu terjadi keselamatan? Lah, nggak ada tekstualnya kan itu? Makanya saya tanya. Kalau nggak ada tekstualnya, ngapain Anda tanya? Kayak gimana sih? Kalau udah dibilang harusnya ngerti. Kalau nggak ada tekstualnya nggak perlu Anda tanyakan. Maka itu saya mau tahu kepintaran Anda sampai di mana. Saya mau kasih tahu kontekstualnya. Saya mau kasih tahu dalil sama Anda. Sebelum saya kasih tahu, saya mau tanya sama Anda. Ketika iblis menyalibkan Yesus, saya mau tanya, apakah iblis tahu dengan penyaliban itu terjadi keselamatan? Nggak tahu, saya nggak tahu urusannya itu. Nah, oke ya, teman-teman lihat ya. Ucup ini bilang dia nggak tahu, berarti memang dia kurang pengetahuan. Bukan nggak tahu. Iblis itu tahu selamat atau enggak ya? Karena itu
nggak perlu saya ketahui. Karena apa? Karena tidak berkaitan tentang pembahasan. Betul. Karena gini, kenapa Anda bilang kagak tahu? Karena memang Anda kagak tahu, makanya Anda punya pertanyaan itu di atas. Ya iya, kalau Anda tahu coba di mana Ketika iblis Anda mengetahui. Bentar, sebentar. Seharusnya saya balik tanya. Ketika saya bilang saya tidak tahu, Anda jelaskan di mana tertulisnya bahwa penyelamatan itu diketahui iblis. Oke, saya akan jawab ya. Berarti Anda nggak tahu ya, setuju? Nggak tahu saya. Tekstual ya. Nah teman-teman, yang 8.700 orang diperhatikan ya, dia tidak tahu. Nggak tahu saya. Iblis itu ya sendiri tidak tahu bahwa terjadi keselamatan ketika Yesus disalibkan. Ya, saya baca Ya ya. iya, karena saya bukan teman iblis, bukan. Ya, oke. Itulah memang Anda. Iya, makanya saya nggak tahu. Saya nggak berteman dengan iblis masalahnya. Baca dalilnya ya, dengar baik-baik ya. Ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, ya, yang tersembunyi dan rahasia. Ya, perhatikan, yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi Elohim, bagi kemuliaan kita. Nah, ayat 8 nih. Tetapi ya ini, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal apa? Mengenal hikmat dan rahasia itu yang tadi di atas itu kita baca. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, ya, dia tahu rencananya ini, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jelas di sini. Ada udah baca Apanya? Apanya? Sesuai Anda mengatakan saya sudah bilang nggak tahu. Ya mana tekstualnya iblis itu mengetahui penyelamatan di kayu salib mana? Ini saya bilang bukan itu. Sesuai yang tertulis tekstual. Ini ada ya. Mana? Ada nggak di situ kosakata iblis, ada nggak? Yang kuning tuh. Penguasa dunia ini iblis loh. Penguasa dunia iblis. Penguasa dunia iblis. Yang tidak mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, tunggu sebentar. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Penguasa dunia paham itu sini. Oke, tunggu sebentar. Ini ya, saya balikan dulu ya. Nah, ini dalilnya ya. Jadi iblis itu nggak tahu dengan penyalipan itu terjadi keselamatan, nggak tahu. Lalu Anda bertanya di atas, makanya nggak tahu. Tunggu, nah maka itu karena Anda nggak tahu, tapi Anda seakan-akan lebih tahu dari orang Kristen. Kayak gini, salahnya pula Anda di situ. Anda merasa filter. Salahnya Anda di situ. Saya nggak tahu tentang masalah iblis mengetahui penyelamatan. Bukan berarti saya nggak tahu isi kitab Anda, bukan kayak gitu. Nyatanya Anda nggak tahu kok. Aduh, memangnya tertulis mana iblis mengetahui penyelamatan di kayu salib? Mana teksnya? Itu dalilnya ada. Itu dalilnya ada. Udah dibilang saya lebih bagus saya ngomong jujur saya nggak tahu karena iblis kan kayak gitu ya. Jujur udah saya nggak tahu karena tidak ada tekstualnya iblis itu mengetahui Yesus itu diselamatkan itu di penyalipan itu. Jadi seharusnya Anda yang bertanggung jawab tampilkan secara tekstual. Ini tekstualnya dalilnya. Mana ada kosakata iblisnya? Anda yang Anda ngerti tekstual nggak sih? Ya. Ya. Anda ngerti tekstual nggak? Oke. Saya baca lagi ya. Penguasa itu siapa? Dibaca ya sebentar ya. Lihat. Penguasa itu siapa ya? Ya, lihat, perhatikan ya. Nih. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas penguasa siapa sini? Roh jahat di udara. Ini pasukan iblis semua. Kerajaan iblis di kegelapan. Itu artinya Anda memahami secara konteks. Ini apa sih orang ini ya? Rupanya nggak
dari tadi. Makanya saya ngomong kagak tahu ya, karena saya nggak tahu karena iblis itu memang apakah mengetahui atau tidak penyelamatan di kayu salib kata Anda. Secara tekstual saya nggak tahu kata saya. Udah berapa kali? Seharusnya Anda tunjukkan sama saya. Secara tekstual paham, bukan konteks. Itu dalil bukan saya. Tekstual berarti tertulis iblis tidak tahu penyelamatan di kayu salib kayak gitu tekstual. Itu dalil bukan saya tanya. Itu dalil bukan saya tanya. Saya heran, Anda ini bisa nggak membedakan teks dengan konteks gitu? Saya mau tanya, itu dalil apa bukan saya tanya? Ya jelas lah, Anda nolak dalil. Enggak ada tekstualnya. Makanya tentang kekristenan. Makanya saya bilang nggak tahu ada tertulis tekstual kayak gitu. Aneh heran saya. Lihat ya teman-temannya, ditanya konteks, diminta teks yang disajikan konteks, nggak pernah nyambung gitu. Ini kan memang dalil saya tanya. Nah makanya kalau nggak ada tekstualnya, Anda jujur nggak ada gitu. Tapi saya jelaskan secara kontekstual, baru kita hargai. Jangan Anda ngotot teksnya ada. Ini pakai dalil ya, saya pakai selalu. Maka teksnya harus ada seperti yang Anda katakan sama saya. Tunggu sebentar. Anda itu tanya makanya itu iblis salib itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Kan ngaco, Anda nggak ngerti memang. Salah seperti begini. Saya mau tanya maksud. Ya. Ada orang berencana berbuat jahat di rumah Anda, ya kan? Akhirnya tanpa disadari dia terjebak dalam rumah Anda dan dia nggak bisa keluar lagi. Saya mau tanya sama Anda, yang punya rencana itu siapa sebenarnya? Yang punya rencana? Pelaku. Nah, lalu ketika orang masuk ke rumah Anda, dia masuk dalam jebakan itu rencana bukan? Terus apa analoginya dengan penyalipan itu? Nah itulah ketika coba Anda menganalogikan ke rumah seperti itu, apa korelasinya gitu? Oke. Maka itu Anda nggak bakal nyampe sih ngomong gini. Kan otak Anda itu maaf ya, kalau rendah SDM-nya gitu. Mohon maaf, SDM Anda sangat rendah gitu bagi saya. Kenapa? Karena Anda membuat sebuah analogi itu tapi kagak pernah nyambung gitu. Kalau gini, SDM Anda nggak nyambung, Anda caranya. Kasih analogi yang gampang, Anda nggak ngerti. Makanya kalau membuat analogi itu dijelaskan apa korelasinya. Gantian. Coba saya dengarkan dulu. Anda menjelaskan pakai analogi korelasinya seperti apa? Jelaskan. Makanya ketika Yesus disalib, betul iblis merencanakan penyaliban Yesus. Tetapi di balik rencana iblis itu ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Terjadi keselamatan gitu loh. Paham nggak? Penyelamatan itulah terjadi. Sama seperti Anda naik mobil dijahatin sama orang, ya kan? Ketika Anda dijahatin sama orang, mobil Anda nabrak dan airbag Anda keluar, dan Anda akhirnya tidak mati. Yang punya rencana siapa? Yang pertama punya rencana iblis. Orang jahat pengen buat Anda nabrak, itu betul. Tapi ketika airbag itu keluar nyelamatin Anda, itu rencana yang punya mobil, yang pencipta mobil itu. Sama, Yesus pun ketika dia mati, dia tahu dia akan mati. Tapi itulah antisipasinya, keselamatan terjadi. Beda sama Anda, kalangan Anda. Kalau Anda sudah untuk menyelamatkan neraka, itu udah saya ngomong. Rencana bisa tercampur, rencana Tuhan bisa bercampur dengan iblis gitu. Atau hanya kebetulan saja Yudas Iskariot yang dibisiki iblis rencananya itu satu dengan rencana Tuhan. Masa kayak gitu? Enggak lah. Tuhan terus sudah tahu. Tuhan itu sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa dan iblis ujung-ujungnya akan menyelesaikan. Tuhan itu sudah tahu.
Makanya Tuhan menciptakan antisipasinya supaya terjadi keselamatan buat manusia. Itulah hebatnya rencana Tuhan. Antisipasi apa? Modar juga kan Yesus di kayu salib. Beda sama agama Anda. Modar juga kan dia di kayu salib, betul Ada nggak? ayatnya dikatakan bahwa orang Anda pasti menghampiri neraka. Betul nggak itu saya tanya? Aduh, Anda nggak paham tentang itu. Udah. Nggak bakalan paham. Iya. Beda. Saya agak heran tadi ya teman-teman semuanya tentang masalah yang dia sampaikan gitu. Saya heran gitu. Itu kan Anda nggak nyampe ininya. Sekarang saya mau tanya aja kayak gini. Iblis Oke. itu ada nggak andilnya di penyalipan? Iblis itu punya rencana untuk menyalibkan, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk keselamatan. Jadi iblis dan Tuhan berencana sama-sama kayak gitu. Berbeda dong. Sama gini loh. Orang menciptakan mobil, di mana mobil itu diciptakan untuk ada airbag supaya terjadi keselamatan. Ketika dia menciptakan itu ada rencana untuk keselamatan itu. Saya mau tanya, apakah si pencipta mobil itu tahu bahwa mobil itu akan tabrakan satu waktu? Nggak nyampe Anda kan? Tahu gak pencipta mobil itu tahu pasti satu waktu mobil yang dia ciptakan itu pasti akan nabrak? Tahu gak? Yang nggak tahu, pasti nggak tahu, tergantung pengemudi. Kalau dia nggak tahu buat apa diciptakan airbag, Anda berpikir makanya nggak nyampe otak Anda itu. Oh, kalau dia nggak tahu, ya buat apa airbag itu kan kayak gitu. Pencipta mobil itu menciptakan airbag karena dia tahu satu waktu mobil itu pasti tabrakan. Dia menciptakan antisipasinya. Oh, Sama gitu. ketika Tuhan tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa, ya, dia tahu manusia akan digoda sama iblis, dan dia tahu iblis akan berbuat jahat. Dengar baik-baik, Tuhan menciptakan itu semua dalam blueprintnya untuk terjadi keselamatan. Ya, Ketika itu beda konsepnya dengan iblis sudah mobil. tahu. Beda Tunggu sebentar. jauh. Nah, maka itu Anda Nggak nyambung berarti Anda ke mobil itu. Iya kan, makanya analogi Anda ini yang benar kayak gimana sih? Putar-putar Anda mencontohkan mobil, ya analoginya agak kena dengan penyalipan Yesus. Itu samanya. Enggak nyambung. Samahannya. Itu. Gak nyambung. Coba analogi itu pas gitu loh. Sama orang-orang Muslim gak bakal nyambung. Gak bakal nyambung. Yang kita gini, yang saya pertanyakan itu beda ya, jauh. yang saya pertanyakan ada nggak? Ada nggak? Loh, gini loh. Orang masuk nih, orang jahat masuk. Dia rencana untuk buat jahat di rumah kamu. Tetapi kamu sudah punya antisipasi rencana. Kalau orang jahat masuk ke rumahmu, dia akan terjebak. Bang Holong jawab tuh. Lalu, saya mau tanya begini. Bukankah si orang jahat punya rencana jahat? Betul punya rencana, betul. Tapi kamu sebagai punya rumah punya rencana untuk antisipasi juga, betul nggak? Paham nggak sih maksud? Supaya orang tidak bisa ya melakukan sesuatu yang jahat dan akhirnya kamu diselamatkan. Sama ketika Yesus juga disalib, itu Tuhan udah punya rencana. Allah itu sudah punya rencana untuk supaya terjadi keselamatan itu. Apakah Yesus tidak tahu dia akan disalibkan? Oh, dia tahu. Dia berkata, marilah kita pergi ke Yerusalem. Sudah ayatnya. Lalu kedua, dia ngomong, anak manusia akan diserahkan dan akan disalibkan. Dan pada hari ketiga dia akan, dia udah tahu. Bagaimana Anda bilang dia nggak tahu? Terus? Lalu dengan penyalipan itu, Alkitab sudah berkata tadi, saya bilang tadi, andai kata penguasa itu tahu itu terjadi keselamatan, maka Yesus tidak akan disalibkan. Karena dia tidak tahu, maka disalibkanlah Yesus. Justru lewat disalibkannya itulah Yesus mati dan dia bangkit pada hari ketiga, dan maut tidak berkuasa atas dia. Maut tidak berkuasa dia, maka dia bangkit pada hari ketiga. Beda sama Nabi Anda. Heran saya. Bang Holong silakan. Bang Jack. Halo Bang Jack. Ya. Tadi saya orangnya masih ingin belajar Bang Jack ya. Yang berbicara tentang Yesus disalibkan untuk penyelamatan ya kan Bang? Karena saya mau tanya dulu Bang, itu penyelamatan untuk manusia semua
sebelum dia atau hanya setelah udah ada dia? Nah, makanya tadi kutanya sama Holong, betul ya? Holong, kamu belajar kekristenan, kamu sudah baca Alkitab dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu belum? Kamu jawab belum, betul? Semuanya itu ada jawaban, Long. Yesus mati untuk semua orang. Alkitab mengatakan, lihatlah anak domba Allah penebus dosa dunia. Artinya semua manusia tujuannya diselamatkan. Berarti penyelamatkan. Ya, ayatnya kan ada, saya bilang tadi. Mungkin saya berikan ayatnya. Ini loh, kan Penebus kalau dosa kita dunia. bicara Adam dan Hawa kan sebelum ada Yesus. Kenapa? Kalau kita ikuti sejarah kan contoh Hawa itu kan sebelum ada Yesus. Betul. Nah, penyelamatan penebusan dosa itu setelah udah Hawa udah nggak ada lagi, Yesus datang, dia juga yang nyelamatin dosa itu. Saya jawab ya. Kamu pernah dengar nggak? Ketika Yesus mati pada hari ketiga, ya dia bangkit. Sebelum dia bangkit, saya mau tanya dia kemana? Udah baca belum? Belum baca kan? Oke, akuin kamu belum baca ya. Biar kamu pintar dan kamu jangan sampai tersesat sama orang. Bahaya kamu. Nyesal kamu nih kalau tersesat. Ketika dikatakan Yesus itu mati, di dalam kitab Petrus dikatakan apa? Dia turun ke dunia orang mati. Dia menyelamatkan orang-orang yang dulu sebelum dia. Itu ayatnya ada. Dia menginjili orang-orang yang sebelum Yesus turun ke dunia. Di mana? Di dunia orang mati. Itu ayatnya ada. Paham? Iya. Tuh kan? Saya tuh ngomong pakai dalil, dia tetap akan ketawa. Iya. Dia tetap akan ketawa. Kenapa? Karena Ya, dia iya. mati, tapi dia merasa paling kiri tenaga kesehatan Karena orang. gini, ngarang bebasnya sempurna. Ngarang bebasnya sempurna masalahnya. Itu ayatnya kok. Ini ya Bang Jack. Iya. Pelan-pelan kalau di situ satu. Saya mana sih kalau banyak yang bilang untuk mempelajari kitab itu ya bisa dikatain ya Iya. dari 100%. Oke lah, saya terima dulu. Karena saya hanya pakai logika dengan pendengaran ataupun sekedar baca gitu kan Bang. Oke. Dalam logika saya, seorang sang kuasa, sang cipta, ya, berarti maha seluruhnya Bang. Ya, maha seluruhnya. Tadi ini salib rencana iblis atau Tuhan. Di sini saya ada masuk akal. Masa seorang sang cipta, sang kuasa udah mengetahui segala-galanya bisa dimasukin oleh rencana iblis gitu ya? Gimana? Bisa dimasukin rencana-rencana iblis. Maksudnya gimana? Contoh Yudas Iskariot, Yudas yang mengkhianati dia, yang jual dia. Iya. Itu kan yang datang ke Yudas. Jelasnya kan suara itu, toh. Itu iblis. Ya, itu iblis. Nah, sekarang gini, masa seorang iblis bisa menjalankan aksi dia dalam ini berkasa apa gitu ya? Aksi dia terhadap Tuhan yang Maha Tahu, Maha segalanya gitu. Oke, saya mau tanya sama Anda ya. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia akan dikhianati sama Yudas? Jawab. Ia tahu. Tahu. Pintar ya? Ya. Kalau dia tahu, kenapa dia jadi seperti pembiaran itu terjadi? Nah, maksudnya? Yesus sudah kasih tahu kan, bahwa ada satu orang di antara kamu akan mengkhianati saya. Betul nggak? Tahu. Kenapa dia biarkan itu terjadi? Karena dia tahu bahwa keselamatan itu akan terjadi ketika terjadi penyalipan itu. Jadi sekarang ini Anda jangan memakai logika Anda seakan-akan kok seorang Tuhan yang besar, kok dia bisa dimasuki seperti begitu. Itulah saya bilang, karena Anda memakai Anda memakai pikiran duniawi Anda. Anda nggak pernah serius mau merenungkan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, Anda sudah banyak dipengaruhi sama orang-orang yang salah dalam pikiran. Akhirnya Anda punya pikiran seperti itu. Gini loh, berarti itu kan penebusan manusia dari dosa kan? Iya. Ya, sekarang
Sekarang pertanyaan saya, setelah Yesus naik, dia kan naik setelah 40 hari. Iya. Nah, dia memberitakan dengan ke seluruh pengikut dia untuk memberitakan Injil ke seluruh. Betul. Betul ya kan? Nah, Iya. berarti orang Kristen itu sudah ditebus dari dosa. Iya. Berarti menurut Bang Jack sekarang ini orang Kristen nggak ada dosa. Nah, saya jelaskan sama Anda ya. Anda tahu nggak akibat dosa itu ada 2 hukuman? Nggak paham kan? Puyeng. Maka itu Anda nggak bakal sampai ilmu Anda. Orang berdosa di dunia ini, dia mempunyai hukuman 2. Satu hukuman di dunia, yang kedua hukuman kekal. Hukuman kekal inilah yang ditebus sama Yesus. Ketika Anda terima Tuhan Yesus secara pribadi, Datanya di mana Anda itu? selamat. Maka saya bilang tadi, Anda baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, Anda akan tahu. Contohnya Yunus diutus ke Niniwe, supaya Tuhan nggak mau obrak-abrik rakyat Niniwe itu. Itu bicara hukuman apa? Itu bicara hukuman di dunia. Tetapi ada lagi hukuman yang namanya hukuman kekal. Nah, tapi gini loh Bang. Pertama kita, sang cipta, sang kuasa itu adalah Tuhan. Iya. Ya, iya. Tapi saya gini loh Bang, saya sama kali mengatakan ini, minta maaf ya Bang ya. Saya pun selalu belajar. Saya selalu saya selalu berurusan kata-kata saya dengan kata belajar. Bagus. Belajar tapi mesti berpikir secara netral ya. Ya. Oke, silakan. Tapi gini loh Bang, secara pembelajaran saya Bang, saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan Bang. Gimana lagi? Saya salah kan? Kenapa? Saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Iya, gini, karena memang dari semulanya kamu itu tidak pernah punya hati yang percaya sama Tuhan Yesus. Waduh. Dari awalnya. Karena kamu cuma Kristen, disebut Kristen tradisi. Paham maksud saya? Sejak lahir, kamu sudah Kristen, betul nggak? Betul ya? Itu namanya Kristen tradisi. Orang Kristen tradisi itu belum tentu benar-benar orang percaya. Tetapi kalau kamu benar-benar orang percaya, pasti kamu akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, makanya saya bilang begini. Oke, tunggu sebentar, jelasin dulu. Kalau kamu punya hati percaya, maka kamu mau belajar untuk mencari kebenaran. Gini loh, tunggu bentar Bang Jack. Saya nggak suka dengan kata-kata imani saja. Jangan. Saya nggak bilang begitu. Apa keluar dari mulut saya kata-kata imani saja? Wah, dengar loh. Makanya aku ini Bang Jack ini berbeda dengan apa lainnya, yang lain. Ya, gini. Saya pertama nggak suka dengan kata-kata imani saja. Yang kedua, kalau mereka mengatakan Yesus Tuhan, saya minta data yang valid daripada kitab. Bukan hanya omongan. Oke. Mau saya tatar di sini? Boleh. Mau? Ya boleh. Gak apa-apa isi PI? Cukup gak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ayo coba. Oke. Ini ya. Apakah Yesus Tuhan atau bukan? Ya. Saya jawab, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Ya, ini akan bisa berkembang kemana-mana pikiran nih. Ya, harus saya kasih tahu. Kenapa ada interpretasi? Ada Tritunggal, ada SSC, Saksi Yehova, kenapa ada Mormon, kenapa ada Children of God dan lain sebagainya. Saya kasih tahu. Ya. Yohanes 1 dikatakan jelas, ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Dan terjemahan itu bukan firman itu bersama dengan Allah, bukan, itu salah. Terjemahan LAI itu banyak salah. Ya, dengan saya ngomong ya. Terjemahan LAI itu banyak salah. Sebenarnya terjemahan itu gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu berbicara tentang Allah, dan firman itu adalah Allah. Gini loh, tulisannya sebenarnya Bang, tulisannya sebenarnya aku minta. Itu manuskrip aslinya yang diterjemahkan ke LAI. Tetapi LAI salah menerjemahkan, paham nggak sih ngomong? Paham nggak? Ada pula lah istilah salah di Alkitab. Maka itu kok nggak paham sampai situ. Maka itu kok nggak paham sampai situ. Tapi kau merasa lebih tahu. Angkat tangan dangnya. Kalau Bang Holong angkat tangan Sekarang aja. gini. Kalau ada yang namanya salah, ya Itulah saya bilang. direvisi Karena dari dulu. awal kau sudah ibu nggak pernah percaya.
Aku sudah kasih jelas. Manuskrip aslinya tidaklah demikian penterjemahannya. Makanya LAI itu banyak berbuat masalah di dalam terjemahan. Ya. Saya akui Alkitab itu adalah sebuah buku suci yang isinya tidak ada pimpinan-pimpinan dan keraguan. Ya, ketika laiku mengatakan tulisan itu sudah disalah terjemahkan, berarti itu nggak Alkitab lagi namanya, Bang. Saya kasih tahu ya, dengar baik-baik ya. Terjemahan itu bisa salah. Kamu bisa salah gak menafsirkan ngomongan saya? Oke. Bisa. Ya. Lalu temanmu satu lagi bisa salah gak menafsirkan ngomongan saya? Bisa. Apakah sebenarnya omongan saya salah? Aslinya? Tahu. Ya tidak lah. Tahu. Itulah saya bilang, manuskrip aslinya sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Yunani. Ini loh, Bang, aku minta tunggu asli dalam Alkitab itu, Bang, dalam Alkitab itu. Ya. Kenapa? Aku minta isi dan tulisan benar dalam Alkitab itu yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Makanya aku jelaskan sama kau nih, Holong. Sekarang nih, pantas aku bilang. Terjemahan itu banyak, ada King James Version. Nggak tahu. Ada nggak nyampai dia Bang Holong, nggak nyampai. Ada AI, tahu nggak? Ada TB1, ada TB2, tahu? Dengar lu, Bang. Boleh saya tanya? Ya dengar dulu, Bang. Abang boleh gua. Silakan. Menegaskan gitu ya sama dia. Kata Bang Holong itu dia minta tekstual asli dari Yunani yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Teksnya mana? Kan saya mau jelaskan dulu ini. Ya dengar, Bang, ya. Maaf P. Bang, kita ada salah. Benar semua, Bang. Sedangkan tulisan manusia seperti kita ini, lihat, Bang, gak ada yang salah, Bang. Nama ini, agama ini semua lengkap. Masa Alkitab akan bilang salah teksnya, Bang? Nah, itulah berarti memang kau tak mau belajar. Kau sudah kasih tahu. Belajar, Bang. Seolah-olah aku dibodoh-bodohin. Bukan. Omongannya kemana? Nih, saya mau tanya sama kamu sekarang. Alkitab yang kamu punya Alkitab kan? Punya. Alkitab itu terjemahan apa bukan, saya tanya? Terjemahan. Nah, lalu kalau namanya terjemahan, saya mau tanya, orang menerjemahkan itu sesuatu dari aslinya bisa salah atau enggak? Wah. Bisa. Nah, kenapa kau dibilang Alkitab salah bagaimana? Kau serius mengakui sekarang, Pak? Yang diterjemahkan bisa salah, betul nggak saya tanya? Oke, sekarang gini aja lah. Berarti Alkitab yang sebenarnya bukan Alkitab kita. Bagaimana? Alkitab yang sebenarnya mana, Bang? Alkitab itu kamu bisa googling bahwa terjemah aslinya itu manuskrip itu sampai sekarang masih ada. Alkitab Google. Ya, Alkitab Google. Ya. Dan lain sebagainya. Ada aslinya. Makanya ketika kau tidak mau belajar, kau dibodoh-bodohin sama manusia semua ini. Apa yang aku maksud? Itu yang ku bilang gini loh. Oke, kamu nggak mau ngerti dengan apa yang ku jabarkan tadi kan? Oke, langsung aja. Belajar juga. Oke, langsung aja ya. Nih, contoh gini. Kamu tahu gak Yesus itu disebut punya sebutan banyak dalam Alkitab? Anak domba Allah, tahu? Ya. Sebutan sebagai anak manusia, tahu? Ya. Disebut dengan anak Allah, tahu? Betul. Oke, sekarang gini. Ya. Saya temukan, tapi dikatakan Yesus sebagai Tuhan nggak ada. Oke, bentar ya. Aku bacakan ya ayatnya ya, biar kau tahu ya. Oke. Ini cerita tentang di mana ya. Ini sudah sebenarnya kalau Anda mau jujur, Anda akan mengakui bahwa ini adalah benar. Ya. Ini cerita
cerita tentang ya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat ya. Kira-kira orang Farisi mempermasalahkan murid Yesus kan. Dan akhirnya ya kenapa mereka berontak? Karena hari Sabat itu. Lalu Yesus ngomong gini, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Kalau kamu mau jujur nih, ya nih. Baca gitu ya. Karena anak manusia, ini anak manusia ini besar siapa? Yo. Jelas bang. Burem. Jelas, Burem. Anak manusia ini A-nya besar, M-nya besar, lihat. Kagak kelihatan burem. Kemudian saya tolong cip. Karena anak manusia adalah Tuhan. Ya, atas. Saya mau tanya, anak manusia ini A-nya besar, M-nya besar, menuju pada siapa? Kalau kamu pintar jawab. Pada Yesus kan ya? Betul? Ya. Nah Yesus ngomong, ya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sudah ngomong sendiri loh. Ini tulisan merah yang mengatakan Yesus sendiri. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, banyak ayat-ayat. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu ayatnya pun ada. Tinggal bagaimana. Saya bilang tadi sama kamu, siapa namanya? Tolong. Kamu tuh harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan sungguh-sungguh kerendahan hati. Aku udah baca bang. Di awal aku baca kitab, aku udah lari. Awal berbukanya aja bang. Oke. Ya, Kayak gimana ceritanya Bang Olong? Tadi kau bilang, ku tanya sama kau sudah baca semua, kau bilang belum. Tapi sekarang kau bilang kau jawab sudah. Yang mana yang benar? Dengar bang, aku mencoba ya buka Alkitab bang ya. Di awal aja aku tuh pemikiran aku udah lari bang. Nah, itulah kenapa begitu? Karena Kenapa? Dengar dulu bang. Oke, ayo, silakan. Kan aku ngomong. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kuasa pencipta yang kita akui adalah Yesus. Di situ Allah bang, bukan Yesus. Yang kedua, kalau kita buka dengan perjanjian lama, di situ nggak ada Tuhan bang, Tuhan. Nah, ketika kita masuk perjanjian baru, masuklah yang namanya Yesus jadi Tuhan. Oke. Jadi yang benar mana bang? Berarti kau sudah kena doktrin. Alkitab itu bang, Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, marilah kita pakai perjanjian baru. Buang perjanjian lama. Menurut saya. Oke. Berarti saya mau tanya sama kamu sekarang. ya. Saya mau tanya sama kamu, Olong. Ya. Berarti Tuhan itu di dalam perjanjian lama dia tidak bisa disebut Tuhan. Lah. Beda. Saya bang, gini loh bang, aku ya belajar. Kita belajar sama-sama ya. Aku akan ini kamu dengan lembut, jangan khawatir. Memang suaraku keras ya, kayak begini. Tapi jangan khawatir. Saya akan sabar sama kamu. Apakah Tuhan itu tidak disebut Tuhan di perjanjian lama? Tuhan. Tuhan, Tuhan, T-U-A-N kan? Nggak pakai H kan? Apakah Tuhan di perjanjian lama tidak bisa disebut Tuhan? Tidak. Gini loh Tidak. bang. Oke, sekarang ini. Udah langsung aja biar jangan lama-lama. Aku kasih tau ayatnya sebentar. Nih. Ya. Aku kasih tau ayatnya lagi ya. Coba tolong gedein, ini kenapa burung ya? Nih ya, dengar baik-baik. Kamu yang Alkitab apa di situ? Di Maleakhi 1. Buka Alkitab kalau enggak, kalau memang buram. Gedein saya punya ini. Anak. Iya. Nggak bisa dibaca. Iya. Bentar. Baca Olong. Bentar ya. Seorang anak menghormati. Mana dia? Seorang anak menghormati bapaknya. Nah, dan seorang hamba menghormati tuannya. Oke, terus. Udah. Mana lagi nih bang? Terus.
Jika aku ini Bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Oke, lalu jika aku ini Tuhan, nggak pakai H ya? ya, Oke, lalu di manakah mana ini lagi nih? Takut yang kepadaku itu. Ya, lalu Firman Tuhan. Di sini ada Bang. Semesta. Oke. Semesta Ini alam kata Tuhan, betul? Ya. Kata Tuhan ini siapa? Menuju kepada siapa? Lah, itu dia. Itu dia apa? Ini Aku nggak tahu tujuannya kemana. Dengar bang. Ya. Di sini aku nggak tahu tujuannya kemana karena di sini dikatakan Ya. Kepadaku itulah tanda tanya bang ya. Ya. Firman Tuhan. Jadi Tuhan itu siapa? Tuhan yang berbicara itu siapa? Oke. Aku ini huruf besar bukan? Jika aku ini huruf besar bukan? Iya. Aku ini siapa? Tuhan bukan? Gini loh bang, pertanyaannya setiap huruf besar apakah itu Tuhan? Sorry ngakak banget bolong ya. Setiap huruf kapital atau besar berarti Tuhan gitu ya. Kamu itu tidak mengerti apa yang ditulis Alkitab. Alkitab sudah katakan dengan jelas. Bukan, aku belajar. Itu kaidah dari mana sih? Kaidah dari mana sih bila huruf kapital tunjuknya ke sini gitu? Artinya bahwa di Alkitab di ayat ini menjelaskan ketika Tuhan itu disebut Tuhan juga dia bilang, di manakah hormat? Di mana katakan kepadaku itu? Jelas di sini. Bang Jack, ketika kita berbicara tentang huruf, setiap huruf besar itu juga merupakan yang kita katakan jadi Tuhan. Gini loh bang, ada di Alkitab saya baca iblis dengan huruf besar I. Bahaya loh. Ini ya. Astagfirullah. Iya. Masa itu beda huruf kecil huruf besar gitu ya. Dirancang dan dirangkum oleh orang-orang pinter. Bagaimana kau mau mengatur lebih daripada mereka? Yang jelas-jelas mereka membuat supaya kamu mengerti. Itu pun kau sangkal supaya kau nggak mengerti tentang itu semua. Nggak apa-apa. Aku nggak takut kamu. Dengar gue ngomong. Pengertiannya aku inginkan bang, bukan masalah hurufnya. Dengar gue ngomong. Aku sudah jelaskan dari awal sampai sekarang, tapi kau tetap menolak. Aku nggak takut kamu pindah ke Muslim. Aku nggak takut. Aku nggak takut sama sekali. Dengar dulu, aku nggak takut. Sama sekali aku nggak takut. Cuman yang ku ingin kau belajar sungguh-sungguh loh. Aku sudah jelaskan tadi, kau tanya sama saya di mana Yesus berkata itu Tuhan, aku sudah kasih tahu ayatnya tadi. Anak manusia adalah Tuhan, itu ayatnya ada. Ya, bahkan Thomas ketika dia bangkit pun dia bilang ya Tuhanku dan Allahku, itu ayatnya pun ada. Banyak sekali ayatnya itu sebenarnya. Iya bang. Tunggu sebentar. Cuman kau itu kebanyakan ngobrol sama orang-orang macam si Ucup ini, sehingga otak kau terkontaminasi. Jangan tahu. Kalau kau nggak bertanya sama orang yang tepat, kau akan disesatkan. Kalau hati-hati. Aku nggak takut kamu ngutang semua ngomonganku. Dengan dari awal ketawa saya. Dari awal orang ke gereja belum tentu persekutuan Yesus. Kasih tahu. Bisa jadi dia cuma Kristen tradisi doang. Tidak ada masalah. Paham yang aku maksud? Silakan kau coba Bang Holong, gimana tanggapannya? Hari ini sudah kujelaskan sama kamu semua. Bahkan sudah kutunjukkan masih Yusuf ini tadi seperti apa. Mana ada? Bahkan dia pun nggak mengerti Alkitab. Tidak mengerti Alkitab sama sekali tadi. Saya lebih ahli daripada Anda. Nah, itulah saya bilang. Bukan Anda nggak tahu.
tahu, si penguasa tidak tahu kenapa Yesus disalibkan. Anda tidak tahu ayatnya. Ya iya, anda sendiri nggak bisa tunjukin tekstualnya gitu. Itu ayatnya, dalilnya, mau apa lagi? Anda membedakan konteks dengan teks aja kan kagak bisa gitu loh. Heran saya, iya. Itu ayatnya ada. Yang membedakan teks dan konteks aja Anda bingung. Anda tetap gak menerima kebenaran, cuy. Aduh. Dalil semua sudah saya baca dari tadi. Kalau ikut dia campur baur semua, Bang. Ya. Nah, itulah karena kamu nggak mau Teks dan konteks aja nggak ngerti dia gitu. Aduh. Bukan masalah nggak ngerti. Saya kasih tau dalilnya sangat jelas sekali, ya kan, di 1 Korintus 2:8. Kalau memang ya dalil teks kan, dia tidak akan menyalibkan Yesus yang mulia itu, dalil Tuhan yang mulia itu ayatnya ada, bukan apalagi kan konteks pula. Banyak tuh dia. Kan nggak ada gitu loh. Ya kalau kosakatanya itu nggak ada, contoh ya kosakata yang tidak digunakan di dalam ayat itu lalu dicocok-cocokkan gitu ya. Kayak gitu jadinya. Saya tes. Tidak ada satupun yang pernah baca Alkitab habis dari kecil sampai tua, nggak ada. Oh saya baca. Saya baca 7 tahun saya baca ya. Kamu nggak tahu tadi ayat yang tadi. Saya baca. Oke, tes. Ayat yang tadi dari mana? Saya nggak bisa menghafal Bible Anda, nggak ada jaminannya. Nah makanya itu Anda nggak paham. Kalau Anda paham, Anda pasti tahu ayat itu. Lah, emang Anda hafal? Tidak heran Bible Anda disesatkan sama orang-orang macam ini. Anda hafal nggak Bible Anda? Juma ke si Rifa ke si Nandan, nggak ada yang tahu. Saya udah tes ujung-ujungnya. Tolong, saya ngomong ya, tolong ya. Tidak ada debater Islam yang tahan sama saya. Rata-rata kick saya semua. Apa yang kayak gini ecek-ecek bagi saya. Ecek-ecek yang kayak gini bagi saya. Besok saya akan posting nih. Ya, ini saya udah rekam dari tadi. Ya, omongan kita saya rekam. Ternyata Uncu PI tidak tahu kenapa apa iblis itu tahu atau tidak tentang penyimpan itu. Saya akan posting nih besok di koma saya. Bagus. Ya, saya akan posting. Ternyata Anda bikin judul iblis. Nggak tahu saya. Iya. Karena saya tidak berteman dengan iblis. Nggak tahu. Jadi yang tahu itu yang berteman dengan iblis saja. Karena Anda nggak tahu ayatnya. Saya udah jujur, saya nggak berteman dengan iblis, saya nggak tahu. Ya, kalau Anda tahu berarti ya terserah Anda kan kayak gitu ya. Itu di situ ya. Posting banyak-banyak. Saya bilang kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu. Ya betul-betul nggak tahu kali-kali. Masa teman-teman semuanya itu begini, coba sama saya masa saya harus nanya iblis kah atau mengetahui isi hati iblis kah dulu kayak gitu? Terus ngomong dia mesti postingan saya. Iya makanya nggak ada bobotnya. Aduh. Anda jawab. Ya kan kayak gitu. Nggak tahu. Ya, Anda nggak berteman sama iblis. Itu jawaban Anda. Ya kan? Ya itu. Nih hebat ya, hari ini saya besok saya akan posting. Iya, saya nggak berteman dengan iblis. Saya tidak akrab dengan iblis. Ya, saya tidak tahu isi hati iblis. Makanya saya nggak tahu rencana iblis juga. Rencana iblis ini, ya apakah diketahui Yesus? Nah, mulai. Ya. Mulai gusar dia. Gusar apa? Diketahui oleh Yesus atau tidak nggak tahu juga saya. Nah itulah. Iya. Anda nggak tahu kenapa Anda nggak tahu Anda tulis. Ya iya karena isi hati iblis pada ini nggak bisa ditebak. Itulah ya. Artinya apa? Kalaunya kita nggak tahu kekristenan, nggak tahu penyaliban. Gini. Makanya apa? Ya. Makanya kayak gini. Kalaunya kita mengetahui hal tersebut, buat apa kita pertanyakan tuh? Makanya Anda sudah ngakui tadi kan Anda nggak tahu kan? Saya selalu tahu saya rencana iblis itu kayak gimana. Iya, nggak tahu. Saya bukan teman iblis ya. Iya. Gini Bang, ya. Kalau Anda merasa berteman dengan iblis, Anda pasti tahu gitu.
tidak perlu berteman sama iblis. Anda perlu baca Alkitab dan tahu ceritanya, maka Anda akan ngerti. Apakah pertanyaan Anda, apakah iblis tahu ya Yesus tersalib itu adalah ajang penebusan dosa? Emangnya saya berteman dengan iblis? Memangnya saya akrab dengan iblis? Ya? Memangnya sejaman dengan iblis? Anda dengan ngomong seperti begitu, itu menunjukkan kualitas diri Anda seperti apa? Ya. Hati-hati banget gitu teman-teman. Ya. Malah ditanyakan iblis tahu nggak katanya? Tahu nggak? Tidak berteman sama tahu nggak iblisnya katanya? Loh. Kalau saya langsung tanya dengan iblisnya ya jelas nggak bisa kan gitu. Ini gimana gitu loh. Heran saya. Ininya gimana gitu. Saya nanya sama Anda tadi, apakah iblis tahu kalau terjadi penyelipan itu terjadi keselamatan? Nggak tahu. Iya, Anda nggak tahu kan? Makanya saya kasih tahu. Ya. Iblis itu nggak tahu kalau dengan penyelipan itu terjadi keselamatan. Iya, karena saya tidak berteman dengan iblis. Nah, Anda Bukan tahu? jawabannya. Ya, kalau Anda tahu, ya coba jabarkan kepada saya iblis itu gitu. Itu jawaban orang yang tidak ngerti Alkitab. Kalau orang ngerti Alkitab dia akan jawab pakai ayat, pakai dalil. Ya makanya tadi kan sih minta dalil. Ya, minta dalil. Di mana iblis? Tertulis iblis. Itu saya udah kasih tahu penguasa itu. Pertama penguasa. Kedua saya udah jelaskan dalilnya tadi. Penguasa itu adalah pemerintah di udara, roh jahat. Itu ayat Anda nggak bisa membedakan tekstual dan konteks. Sekolah lagi lah. Maka itu Anda sudah 11 lagi. Anda tadi Gak apa-apa. Saya harap sekolah lagi lah kalau kayak gitu ya. Anda yang nggak sekolah, Mas. Saya minta yang teks, kata saya. Ya, teks. Saya perlu menjawab pakai dalil sudah cukup itu. Sudah lebih dari cukup. Ya iya, dalilnya kita tampilkan secara teks. Kan gitu. Masih dibacakan tadi dalilnya. Kosakata iblis pun kagak ada, teman-teman. Itu jelas penguasa itu saya udah kasih ayatnya lagi. Ya kan? Itu ayatnya sudah kasih tahu penguasa itu siapa. Pemerintah di udara, roh jahat di udara. Itu ayatnya ada. Udah jelas kan? Iblis tidak tahu. Gak apa-apa. Saya sudah sampaikan ini sama kamu, ya. Kamu mau ngerti, mau nggak ngerti silakan. Kalau nggak silakan. Saya nggak pusing ya bagaimana pun keadaannya dia nanti. Apa-apa, ya. Silakan. Yang penting saya sudah cukup tahu Anda punya kualitas seperti apa. Tinggal saya juga tahu kualitas Anda ya. Gitu. Ya, saya posting di ini saya bahwa Anda nggak ngerti Alkitab. Makanya Anda bilang ketika saya bertanya itu saya tidak berteman. Saya bukan nggak ngerti Alkitab, tapi saya nggak tahu rencana iblis, bukannya. Kan salah. Udah salah dia. Saya bukan nggak ngerti Alkitab, tapi lebih ahli daripada Anda gitu Alkitab itu. Ya. Nah, gini ya. Jadi kalau untuk masalah yang tadi terserah Anda gitu. Iya. Nanti saya posting, tenang aja ya. Posting lah, bagus lah ya. Anda menjawab, Anda malah bilang nggak berteman sama iblis itu pertanyaan. Nggak berteman dengan iblis ya. Itu jawaban orang yang lari dari dalil itu. Teman dengan iblis ya, ngapain berteman dengan iblis teman-temannya? Memangnya di depan Yesus tahu, iblis tahu gitu. Yesus itu akan melakukan penebusan dosa. Kan gitu pertanyaannya. Kalaunya saya ditanyakan tentang masalah iblis tahu atau tidak ya, saya bukan kawannya iblis. Itulah jawaban orang yang ngerti Alkitab. Jadi yang lebih mengetahui iblis ini ya mungkin kroco-kroconya kali gitu ya. Iya. Saya tegaskan kalau untuk masalah rencana iblis saya nggak tahu, tapi kalau untuk kitab Anda saya lebih ahli daripada Anda. Buktinya tadi nggak tahu ayat itu. Buktinya nggak tahu ayat itu tadi. Apanya?
Apanya? Ayat itu tadi nggak tahu buktinya. Ayat apa? Itu tadi ayat saya baca menjawab itu loh. Menjawab Bahwa apa? iblis itu nggak tahu tentang keselamatan itu. Rahasia itu tidak tahu. Anda merasa tetap nggak tahu kenapa. Saya minta Tadi Anda ini, bukan temannya iblis. saya ulangi kembali ya. Anda paham tekstual nggak, Pak? Anda paham tekstual nggak sih? Terus silakan terus. Terus iya makanya, Anda paham tekstual nggak? Ya, itu kan saya juga pakai dalil tadi. Ya, dalil tekstual kayak gitu kan? Itu tekstual itu sudah saya jelaskan tadi. Ya, Siapa tekstual. penguasa itu? Siapa penguasa? Saya jawab. Saya bukan lagi ya. Ada nggak tertulis iblis tidak tahu rencana penebusan dosa? Tekstual. Itulah yang saya bilang, Anda itu sudah dikasih jelas. Nah, Tapi itulah. Anda itu Pak ya. Ini Bang ya. Bisa begitu cuy. Makanya Bang ya, pahami perkataan orang itu. Kalau orangnya minta teks, berarti ada tertulis. Kalau orangnya minta konteks ya, maka yang tertulis itu silakan Anda kontekskan seperti apa gitu. Itu saya udah kasih tahu dalilnya. Itu masa mau ngikutin Anda, mau ngikutin kata-kata memang Anda sih. Iya berarti kayak gitu nggak ada jujur baik. Kalaunya jujur nggak ada lebih baik gitu, nggak habis kita bahas. Udah Kayak gitu tuh. Ya kan kayak gini ya teman-teman semuanya. Aneh. Anda nggak tahu kebenaran. Anda nggak tahu dalilnya seperti apa. Ya kan, Anda nggak tahu dalilnya, Anda ngomong, saya nggak berteman sama iblis. Saya bukan tidak tahu dalilnya, saya tahu. Yang saya tidak tahu itu rencana iblis waktu di penyalipan Yesus. Itu yang saya nggak tahu. Di dalil itu ada rencana. Karena saya kagak berkawan dengan iblis. Ngapain saya temenan sama iblis? Orang yang gampang yang kitab. Iblis musuh yang nyata ya teman-teman. Masa saya harus mengetahui ya teman-teman lihat ya, saya udah jawab semua pertanyaan dia. Ternyata dia perahu saudara-saudara ya. Nah teman-teman semuanya ya, kalau besok ada VT-nya gitu ya, dia tidak tahu iblis ini mungkin kerjasama mungkin ya. Dia ngomong lagi kerjasama, kelihatan BODOH-nya dia nih. Ada. Bingung saya. Terima kasih. Besok saya akan posting. Anda nggak ngerti. Bagus posting, ramaikan. Iya. Anda menjawab. Saya bukan berteman sama iblis. Itu jawaban orang yang nggak ngerti Alkitab. Bagus. Oke, Cuk, Bapak ya. Silakan. Terima kasih ya. Oke. Ya, thank you ya. Thank you. Yang minta tekstual dijelaskan moncongnya sana sini dari tadi ke sana ke sini. Bang, Anda ngerti nggak Bang? Aduh. Aku yang paling benarnya dengar ya. Kenapa setiap aku jumpa seperti mereka, setiap ada huruf besar dikatakan tujuannya kepada Tuhan. Tujuannya Tuhan gitu ya. Sedangkan di Alkitab kita itu huruf besar artinya. Iya. Jadi itu Tuhan juga. Contoh ayat yang dia buka tadi. Aneh kali itu tadi gipnya. Aduh, apa itu gip apa sih? Iya, mukanya aneh gitu. Apa tadi? Enggak gini loh. Pengisi dunia. Berarti pantas demo sekarang ini.
aku mintanya kan ini kitab itu ya, kitab Alkitab tuh kan itu kan diakui sebagai kitab suci yang tidak ada yang diragukan lagi. Lah kok malah dia ngomong tadi ngomongannya, aduh nggak tahu lah, gue kayak malu-malu sendiri loh. Iya. Saya nggak ngerti gitu ya. Aduh, dengan pertanyaannya, waktu iblis berencana, dia tahu nggak Yesus itu mati untuk penebusan dosa? Tahu nggak iblis? Ya jelas saya bilang saya nggak tahu gitu. Pertama nggak sejaman, ya kedua saya kagak berkawan dengan iblis. Kan kayak gitu. Aneh gitu loh. Gimana bang? Nah, jadi makin pusing bang kalau naik gitu. Iya. Bubar kah? Ngomongnya kemana, larinya kemana? Kitab revisi ketrigger juga bang ya. Gampang loh bang. Contoh nih, coba cari yang namanya Holong nama aslinya. Tinggal tunjukin bang. Ini kan? Aku minta itu. Akulah Tuhan. Contoh gitu kan. Simpel aja toh. Muter dulu lah bang, muter lah. Kan makanya yang tadi kan saya minta teks. Iya. Dia apa? Pakai konteks. Nggak nyambung udah, makanya muter aja tekstualnya, nggak ada yang ditampilkan. Tulisan asli kan bang. Iya. Kalau kita pakai konteks, jelas itu bisa ngarang loh bang. Contoh gini, Bang Yusuf tadi aku dapat di sana dapat uang sekian, bisa ngarang. Itu saja dia tidak bisa membedakan, heran saya. Yang mana teks, yang mana konteks gitu. Aduh. Inilah yang aku dapat pembelajaran yang tidak masuk akal kalau aku masuk ke satu iman aku. Yang lari nanti ngomongnya kemana, bacaannya kemana, teksnya kemana, larinya kemana, ujungnya aku jepin sendiri. Tidur udah teman-teman, 10.000 masuk. Kalian ini kuat kali begadang nontonin saya, kenapa? Iya udah jam 1 loh di tempat saya. Iya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Uncu. Open cam dulu lah, silakan. Mana itu? Mana kok gak bisa menyalakan halo Cup. Apa kabar Cup? Bisa duduk bang? Anda bisa Cup, kau pulang aja aku Cup, tidur aja aku Cup. Aduh, iya. Ada perlu saya obati? Siapa kau Cup? Kau ustaz Uncup, tapi harga dirimu nggak ada Uncup. Kemana itu Uncup? Oh, saya ustadz, tapi saya nggak ada harga dirinya gitu ya? Iya Uncup. Nggak apa-apa, karena saya memang tidak minta pengakuan manusia. Enggak. Tapi saya minta sebagai hamba Tuhan saya. Oh, gitu ya Cup ya. Jelas. Kau Cup. Apanya? Udah makan kau itu aku bilang. Kau itu apa ya? Agamanya apa? Hah? Agamanya apa? Tidak ada agama aku Cup.
Nggak ada agama. Iya. Preman kampung ini nggak ada agama. Wah. Iya. Aku kayak apa, Cuk? Aku kayak orang Cina kan. Kalau Cina kan menyembah apa? Kalau aku menyembah apa Cuk? Daun-daun apa? Pohon-pohon yang berdiri 100 tahun itu yang kusembah, Cuk. Alah, kagak jelas kau. Enggak jelas kau bilang, Cuk. Iya. Memang itu yang ku percaya, Cuk. Ngapa pula kau melarang aku, Cuk? Ngapain sembah pohon? Ya itu yang ku percaya, Cuk. Aduh, pohon disembah-sembah. Aku tidak percaya Allah, Cuk. Aku tidak percaya Tuhan. Aku percaya pohon. Aduh. Yang bener lah diskusinya. Nggak ada mutunya lah sama sekali kamu ini. Kau sebodoh kali, Cuk. Aku tidak percaya Tuhan. Aku tidak percaya Allah. Kan itu. Yang ku percaya pohon yang berdiri. Ngapa pun melarang kau, Cuk? Boleh tanya? Apa itu, Cuk? Tanya lu. Dari ujung kepala Anda tuh ya sampai ujung kaki tuh ya siapa yang bikin? Ujung kepala Anda ya dari rambut sampai ujung kaki itu siapa yang bikin? Ya sperma bapakku lah, Cuk. Enggak mungkin lah apa kau ada. Kapan bapakmu membentuk tanganmu? Ingin bapakku sama mamaku yang jadi laku. Kapan ibumu ya nih pasang tanganmu? Udah parah kayak gitu, Cuk. Enggak nyampe. Saya tanya ya dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki ya yang mana yang kamu bikin? Coba. Iya, mamaku sama bapakku berhubungan badan, Cuk. Jadi laku, Cuk. Ya gitu juga dengan kau, Cuk. Nah, berarti bukan bapak ibu yang membuat Anda, bukan kan? Jadi siapa? Nah, makanya katanya Anda tidak beragama, kan kayak Kan gitu, kau tidak bodoh, beragama, Cuk. tidak percaya. Bapakku sama Lalu Anda mamaku. bertanya, Bapakku sama mamaku berhubungan badan, Cuk. Makanya aku jadi. iya, itu kan secara apa? Kayak gitu juga dengan kau, Cuk. Iya, saya paham, tahu. Berhubungan badan, kau jadi, Cuk. Kan gitu. Tahu, ya saya tahu kayak gitu. Kenapa kau lawan aku, Cuk? Kan jadi kau contoh lah. Kau, Cuk, jadi kau lantaran Bang Holong. berhubungan badan sama Masih mamaku, kan? ini akut kayaknya, Bang. Ini, Bang. Enggak, kau tanya dulu kau, Cuk. Kau jadi lantaran berhubungan badan bapakmu sama mamamu, kan? Ya iyalah jelas. Nah, jadi kenapa kau tanya aku dengan kayak gitu tadi, Cuk? Lah, gini, yang saya tanya itu tentang masalah tubuh Anda. Dari ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki. Yang mana yang bikinan orang tua atau bikinan Anda? Coba. Yang ujung kaki sampai ujung rambut saya, intinya saya jadi lantaran hubungan badan bapak saya dengan mama saya, makanya aku jadi. Susah nggak nyampe rupanya ya teman-teman. Aduh, kayak gimana ya cara berpikirnya ini? Jadi kau tanya dulu, Cuk. Kau jadi bentar, saya makin aneh gitu. Jadi siapa yang bikin tanganmu? Yang bikin tanganku ya lantaran bapakku berhubungan badan. Itu kan pembuahan aja. Yang membentuk siapa? Yang membentuk ya itu ya saya di kandungan dibentuk ya itu. Siapa yang membentuk ya di kandungan itu? Ya di kandungan itu tidak tahu lah ya, sperma itu lebih kembang biak. Nggak tahu, nggak mungkin Anda jadi sendiri. Ya kan
Gak mungkin kamu jadi sendiri dalam rahim ibumu, gak mungkin. Ya kan sekarang ini sudah yang kuncup. Siapa yang memproses kamu di dalam rahim ibumu itu? Ya nggak tahu lah kuncup orang saya sperma. Nggak tahu pula, kan kayak gitu. Jadi kalau aku tanya dulu Cuk. Aku tanya dulu kau Cuk. Kau tanya dulu. Kembalikan dulu pertanyaan kau sama kau. Pertanyaanmu itu kembalikan dulu sama kau. Jadi siapalah dari ujung rambut sampai ujung kakimu, siapalah yang membuat kau? Apanya? Indah, pertanyaanmu itu kembalikan dulu sama kau. Kenapa? Iya, enggak, kau jawab dulu pertanyaanmu itu. Nggak ada yang milik saya. Tapi kau tanya sama enggak ada. Berarti kau kayak juga lah, enggak ada yang membentuk kau Cuk. Aduh. Yang aku pertanyakan kepada ente ya, sekali lagi dengerin. Yang memproses Anda di dalam rahim ibu Anda itu siapa? Enggak tahu lah kita Cuk, orang namanya sperma menjadi manusia. Waduh. Gini. Kagak mungkin pabrik itu bisa produksi tanpa ada manusia. Oke? Tadi pertanyaanmu apa sama Kuncup? Tadi apa pertanyaanmu? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang mana kamu bikin sendiri? Kok aku yang buat sendiri? Kok lain pertanyaan muncul? Kok aku pula yang buat sendiri? Orang bapakku dibilang ngentot sama mamaku. Makanya aku jadi. Gak jelas. Aduh, pantas ya kayak gini ya teman-teman. Jangan takut kau Cuk, kau turunkan aku Cuk. Oh, jangan diturunkan. Enggak, maksudku maksudku jangan kau takut Cuk, itunya maksudku. Yang memproses Anda di dalam rahim ibu Anda nggak tahu. Nggak mungkin pabrik itu produksi ya kalau tidak ada yang mengelola pabrik tersebut gitu. Ya udah, kan itu pertanyaan bukan Cuk kan. Jadi ku tanya balik dulu samamu. Yang memproses kau dalam kandungan apa Cuk? Tanya balik lagi dia. Kan itu pertanyaanmu. Emang ya jelas yang memproses saya di dalam rahim ibu saya adalah yang maha hidup, yang menciptakan kehidupan. Kayak gimana? Sama lah jawabnya Cuk. Lah, saya hidup. Gak mungkin kamu nongol sendiri, gak mungkin. Kacau kok. Yang kau turunkan aku Cuk, jangan takut kau Cuk. Gak ada adab ya. Udah nggak beradab apalagi. Bang Holong, sabar bolong apa nih? Turunin. Aduh. Tunggu. Bang, ada yang mau ditanyakan, tanya aja ya Bang Holong ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Iya, dari Kristen. Benar, saya Kristen. Alhamdulillah. Iya. Gimana kita diskusi nih. Sebenarnya saya nggak pernah sampai jam 1 malam kayak gini loh teman-teman. Ya, nggak pernah. Tapi nggak apa-apa. Ya. Mau diskusi apa kita Pak Ustaz? Ini salib rencana iblis atau Tuhan? Yang mana kira-kira? Apakah kerjasama atau gimana?
Sebelum kita membahas ini Pak Ustadz, kita bahas dulu salib itu berasal dari mana gitu. Salib itu berasal dari mana? Salib itu di mana dulu ada itu? Oke. Di itu tradisi penyaliban itu tradisi dari mana itu Pak Ustadz? Apanya? Anda tadi mau menjelaskan saya mau dengar. Pak Ustadz. Terus sejarah salib kayak gimana gitu? Itu kalau penyaliban itu dilakukan ketika kekaisaran Romawi pada zaman dulu sebelum datang Nabi Isa. Jadi orang-orang yang bersalah, yang mencuri, melakukan hal-hal yang buruk lah Pak Ustadz, itu disalibkan, begitu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Apa sih yang saya bilang? Aduh, batuk saya teman-teman. Itu kan maaf, tradisi minum mie komiks aja Pak Ustadz, mie komiks. Waduh. Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Tadi Pak Ustadz tanya salib rencana iblis atau Tuhan. Sebelum kita analisa atau kita putuskan bahwa itu rencana iblis atau Tuhan, kita kan harus mengetahui sejarah penyaliban itu Pak Ustadz. Itu penyaliban itu kan ini aja dulu, kita langsung aja ya dari teks yang ada ya, teks yang ada. Kesimpulannya iblis itu berencana membisikkan ke Yudas, dan kata Anda Tuhan juga menubuatkan bahwa ada penebusan dosa di kayu salib, kan kayak gitu ya. Betul. Jadi yang mana yang betul ini? Rencana si iblis kah yang betul atau rencana Tuhan? Kan gitu. Atau jangan-jangan dua-duanya kerjasama kali ya. Tadi ada Kristen yang jawab kerjasama ya teman-temannya. Ada. Bagaimana mungkin kita bisa membahas ini Pak Ustadz? Kita nggak tahu sejarah salib itu kan itunya Pak Ustadz. Itu masuk. Yang kita bahas ini adalah eksekutornya. Itu salib itu kan dipakai dulu untuk menghukum orang-orang yang melanggar peraturan ketika Kekaisaran Romawi pada waktu itu Pak Ustadz. Terus? Ya itulah. Jadi pada saat Yesus itu lahir, ya mereka menganggap bahwa Yesus itu berdosa, melanggar hukum-hukum. Jadi dia disalibkan gitu Pak Ustaz. Bang Holong garuk-garuk kepala dia. Bang Holong ada tanggapan emang? Ya Bang Holong. Ngomong lah. Menurut Bang Holong. Ketika lah jan sekolah lah. Ketika lain bola berbicara tentang dan Anda katakan salib itu adalah penyaliban bagi orang yang melanggar pada zamannya apa tadi? Benar. Nah, berarti Yesus melanggar apa ya? Melanggar aturan daripada apa Romawi tadi? Aturan orang Romawi tadi. Makanya Yesus disalibkan. Lah kok mute? Mute Bang. Buka.
pada waktu pemerintahan Kaisar Romawi waktu itu yang memegang kekuasaan tentang agama itu kan hukum apa? Ahli-ahli Taurat. Paham? Udah. Setelah kedatangan Yesus, dia memberitakan Injil kepada manusia. Dan merasa ahli Taurat itu mengatakan ini jadi ancaman bagi mereka. Itu ahli Taurat itu apa? Mau semangat, Pak. Iya, mau semangat. Aduh. Kita tutup dulu lah. Tutup. Iya. Buka. Pak Ustadz agak berisik memang di sini Pak Ustadz. Besok iya berisik. Lagi. Oke, besok aja ya. Iya. Oke Pak Ustadz. Oke. Sakit telinga. Dia berbicara tentang salib dan dia mengatakan itu salib itu tujuannya untuk orang-orang yang melanggar kerajaan Romawi pada zaman dulu. Berarti Yesus itu kalau menurut dia tidak melanggar aturan pada kekaisaran Romawi. Aduh, udah makin lari nanti aku nih. Salam Pak Ustadz. Oke, silakan buka kameranya. Oke, ini terakhir ya teman-teman. Diskusi terakhir. Di tempat saya juga udah jam 1. Salam Pak Ustadz. Oke, gimana Bang? Salib rencana iblis atau Tuhan? Nah, tuh. Ulun orang Banjar Jiwana Pak Ustadz. Bah. Pian wawaluhan jua bujurnya. Di mana pian? Hah? Di Kalteng aja lo terhibur benar dengan dengan live pian ini rame ulun kira pian anda bekarasan non ulun. Pada sesat sama Kalimantan kawan ada. Ayo, ulun makaja Pak Ustadz lah. Salam kawan aja kita. Oke. Kawan aja kita lah. Nggih. Kawan aja kita. Makasih Pak Ustadz. Malam. Nggih, makasih lah. Nggih. Sabar ya, saya cari yang betul-betul Kristen ini mana? Cristiano Ronaldo. Halo, selamat malam. Nah, halo. Aduh. Apa kabar, Job? Apa kabar, Job? Iya. Alhamdulillah saya baik gitu ya. Nih, mau bahas apa kita? Ini rencana iblis atau Tuhan gitu? Menurutmu? Menurut Anda? Aku udah nyimak tadi dari bawah. Iya, siapa yang merencanakan? Tuhan atau iblis? Tuhan atau iblis gitu ya? Keren di judul ini. Cok, sebelum kau angkat tema ini, kau tahu nggak apa itu salib, Cok? Apa pula? Salib itu lambang lambang Oke, lambang kutu. Bagi siapa? Ya, lambang kutuk dah.
Iya, bagi siapa lah? Mengkutip bagi siapa? Nggak mau tahu saya. Kau angkat tema tapi nggak tahu, kau nggak mau tahu. Nggak mau tahu, kan saya bahas salib, bukan bahas tema. Ngapain kau angkat judulnya kayak gini kalau nggak mau Ya tahu? iya, salib rencana. Kan kayak gitu. Gimana Ustadz tahu kayak gini cuman ini? Ini aneh sendiri Anda. Kau angkat salib, kau bilang lambang kutub untuk siapa? Kau tanggung jawab ini judulmu. Coba buka Galatia 3 nomor 13. Buka apa? Bentar ya, saya buka. Kukuliti kau di sini. Udah. Kemarin udah nyonyor kau kan? Apaan sih? Hah? Ayo. Usah kabur kau, yuk. Aku terlalu apa kali kamu tengok. Bawa judul kau tapi nggak tahu arti ya. Baca kau nih. Ya. Baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salib itu untuk apa? Pertanyaan saya dari tadi itu loh. Bagi siapa? Saya bilang salib itu lambang kutuk. Jelaskanlah apa itu salib. Kau yang bawa judul. Kayak gimana ini nggak nyambung rupanya. Bencup. Udah. Yesus menebus dosa manusia dari kutuk. Udah. Sebenarnya karena dosaku dan dosamu loak. Ngapain? Itu urusan apa? Urusan apa saya dengan Yesus? Baca dari atas, Pau. Gak usah kau bawa salib tapi nggak tahu artinya. Salib rencana iblis atau Tuhan? Salib rencana iblis atau Tuhan? Itu judul Pau. Tuh Sama judulmu yang kemarin itu. Kenapa Yesus disunat? Ustaz, apa kau ngomong apa? Aduh. Ngomong itu yang jelas. Kau ngomong apa? Botol Ustaz kayak mana kayak ini? Aduh. Kurang adab ini. Kurang adab kan ya? Kau udah nyonyor kemarin ku buat gara-gara Muhammad mau nggak sunat, kau buat ini sunat. Wah, ayo. Mau kabur. Saya boleh nanya nggak? Kabur kau. Apa mau kau tanya? Mana perintah Yesus ke gereja? Perintah Yesus ke gereja. Mana perintah Allah mau ke masjid? Ayo. Sama. Ayo, mana tunjukkan di Quran. Ayo. Kamu tunjukkan dulu. Saya gampang menunjukkan itu. Tunjukkan. Iya, tunjukkan Anda. Itu karena pertanyaan yang saya bertanya di awal, Anda wajib menjawab dulu, baru pertanyaan Anda saya jawab. Gitu. Coba. Pertanyaan Islam botol itu sama Rum Edis, bertahu-tahu. Ayo, mana Allah menyuruh masjid? Ayo. Apa ya? Aduh, kurang adab. Mana? Kok kurang adab? Mana Allah menyuruh ke masjid? Ayo, mana? Ya, kau tampilkan yang saya tanyakan datanya mana? Mana Yesus memerintahkan untuk ke gereja? Gereja itu tahu apa artinya gereja? Mau kabur kau? Kabur apa? Saya host. Kabur dari mana? Mana? Kau turunkan. Saya host. Mana host? Masa hostnya kabur? Mana Allahmu? Emangnya kamu minum berapa botol tadi? Kok
Hah? Minum berapa botol? Mana Allah bilang? Belok kanan, belok kiri. Mana? Hah? Mana Allah menyuruh kayak gitu? Mabuk berapa botol? Berapa botol sih? Oh, kan? Aduh, Nggak mampu kau jawab tuh. nggak mampu apa? Kau jawab. Saya dengan Bang Holong heran sama Anda gitu. Iya. Urus sama saya. Dari kemarin pun kau tuntut kau mana dalilnya Muhammadmu kena sunat mana? Dari sampai sekarang nggak kau jawab. Ayo. Minta dalil. Kau tunjukkan dalil. satu dalil. Satu saja dalil dari saya nggak bisa. Coba kamu itu ya tunjukkan dalam kitab kamu ya Yesus memerintahkan ke gereja. Sampai sekarang ku tuntut mana dalilnya di Quranmu. Udah jawab dulu pertanyaan saya satu aja. Saya akan jawab semua pertanyaan Anda. Pertanyaan bodoh yang kau lemparkan sama saya, aku pertanyakan samamu. Mana dalilnya Allah menyuruh ke masjid? Mana? Ayo. Aduh. Ayo. Jawabannya mana? Ayo. Saya minta jawaban. Kalau ada jawaban yang bisa diskusi samamu, enggak? saya sadar. Dari tadi saya nanya loh ya. Saya nanya ya. Nanya baik-baik kayak gitu ya. Terus datanya mana? Kagak ada. Kau bodoh. Pertanyaan kayak gituan. Mana? Ayo turunkan. Ayo. Apanya? Jangan. Orang yang kayak gini kita pelihara, teman-teman. Ya, kita pelihara. Tengok di bawah. Oh, tangkap. Tangkap, datanglah kau kemarin. Kuliti kau satu-satu. Karena mereka menertawakan kamu. Itu. Kalau menertawakan nggak mungkin masuk tangkap. Wah, Imran. Apa? Osle. Enggak, aku enggak ada urusan sama Nek Holong. Aku urusan sama ini. Aku tetap kutuntut ini. Di mana dalilnya Kau aja kagak. Aduh. Pertanyaan saya aja belum dijawab loh ya. Satu saja saya bertanya, datanya di mana? Yesus memerintahkan Anda ke gereja. Dari tadi ditunggu juga. Muter-muter sana sini, framing itu. Enggak ada. Enggak ada. Di dalam kitab. Enggak ada. Ya, enggak ada tertulis. Enggak ada. Berarti orang ke gereja itu bukan? Sekarang aku tanya sama kamu. Di mana dalilnya kalian disuruh ke masjid? Nah, ada. Gampang. Mana? Ya. Ayo. Nih, saya kasih dalilnya ya. Nah gitu dong ya, tanya jawab. Bisa kan? Nih ya. Mana kok lama? Aduh. Mana? Sabar. Kurang berapa tuh? Nah nih. Kurang berapa? Kurang berapa? Taubah 18.
At-Taubah 18. Mana tuh ya? Udah baca artinya, baca artinya. Oh, Baca iya. artinya. Iya. Baca artinya. Bacain. Baca, orang kecil kok nggak nampak sini. Aduh. Tujuh. Buka surah At-Taubah ya. At-Taubah ayat 18. Baca. Oke? Baca. Ayo baca. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid ya. Allah ialah orang beriman. Artinya apa? Kita disuruh untuk ke masjid ya. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid nih. Apa orang ini ya? Dikasih dalil. Mana? Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid. Oke? Apanya? Ada kan dalilnya untuk ke masjid. Ada. Dari tadi makanya saya heran mengolong dengan dia gitu. Ada. Makanya bukannya apa-apa, saya heran, bengong gitu melihat orang ini gitu. Baunya kulitan. Aduh. Kayak gimana bang? Menyuruh orang ke masjid yang memakmurkan, kau bilang. Aduh. Kan ada dalilnya supaya kita ke masjid. Gimana sih? Kayak gini. Udahlah. Kita cari yang lain aja dah ya. Turunkan. Tahu. Oke, saya ganti dulu ya. Nggak ada ilmunya Anda masalahnya. Tak longo. Gini ya, kalau teman-teman mau naik ya, kalau teman-teman mau naik yang di bawah rasa iman dengan saya, cobalah jangan membuat jadi malu gitu loh. Mulai tadi yang naik buat aku malu aja gitu loh. Saya mendapatkan pelajaran malah malu. Tapi Bang, ketika kalian nonton edis TV, tappingnya di bawah, botol, akhirnya pada pisah semua. Kalau udah kayak gini saya gimana ya? Udah saya bodoh, makin lebih bodoh lagi kalau yang naik gitu. Iya, konsepnya bang ya. Jadi kalau kualitas yang bisa, kita itu bisa sebagai manusia. Kayak tadi tunjukin sudah ayatnya, masih aja mau membangkang. Kayak gimana? Ya, kalau diskusi ya harus naik. Aku terus apa belajar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah, Bang. Ya. Mau istirahat emang? Bukan, lucu aja. Mulai tadi nggak ada. Teman-teman, lanjut atau tutup? Mata saya sudah 1:30 malam ini lah. 1:30 malam saya labnya, sampai 1:30 malam. Masya Allah. Satu lagi, penawaran bagus ya. Satu lagi katanya. 3 lagi kata penonton. Ini berat kawan, ya berat. Ada. Oke, satu lagi ya bang ya. Oke, teman-teman semuanya, Bang Holong, sebentar ya, nggak usah.
tinjau. Oh. Bentar ya. Oke. Satu lagi, nggak apa-apa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Settingan maksudnya. Halo, selamat malam Pak Ustaz. Malam. Iya. Islam atau Kristen, Bang? Islam dong. Oh, Islam. Iya, ada yang mau disampaikan. Iya Pak Ustaz, cuman saya mah gini doang Pak Ustaz, ya mau saya hubungin ya. Baik. Saya dari Banten, kenalan dulu ya. Iya, alhamdulillah. Salam kenal. Iya Pak Ustaz. Cuman saya mah herannya itu sama kiai yang kondang orang kayak Ustadz Somad segala macam itu kok pada diam-diam baik gitu. Edis berkuar-kuar tuh pada diam-diam baik gitu. Apa itu? Padahal dia itu kondang gitu. Kondang kemana-mana. Mondoknya juga sekolah di Maroko segala macam itu apa sih pada diam-diam baik. Sedangkan Edis itu berkuar-kuar aja tuh Edis. Baik. Iya. Yaudah, cuman itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turunkan dulu ya, buat gantikan dengan kaum Kristen. Mana? Liming, saya kira liping. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terbang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Ini bonus nih ya. Saya live streaming sampai jam 2. Aduh. Teman-teman ini. Sampai subuh enak kali kalian. Saya matanya yang pusing di sini. Halo, selamat malam. Nah, hilang sendiri. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh.
Aku heran loh pada teman-teman aku nih. Kenapa ini? Masa iya. Pengakuan iman rasuli. Kalau aku ucapin sekarang apa yang harus kalian lakukan? Selamat malam Ustaz. Saya Hindu, mohon tanya. Oh Hindu Bu. Iya. Kalau itu kan Swastiastu. Kenapa Bu? Nanya apa Bu? Tanya gitu, surat Al-Ikhlas itu apa artinya? Surah Al-Ikhlas. Ibu? Iya. Kenapa nanya Iya, itu? Ustaz. Iya kan aku kan buat perbandingan gitu. Iya, Ibu ya nanti kita sedang ini Bu ya, mohon maaf banget gitu. Kita sedang berdiskusi lintas agama gitu, bukan internal. Iya. Mohon maaf ya. Iya kita kan Oke. Hindu kan lintas agama. Gimana kita? Iya. Ustaz ini mau jadi mana sih? Ya, apa yang mau ditanyakan? Surat Al-Ikhlas artinya apa? Surah Al-Ikhlas, artinya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang setara dengan dirinya. Kata siapa? Open cam dulu. Kata siapa? Open cam dulu. Iya. Gimana? Saya Resi. Gimana Bu? Saya Resi. Kenapa? Saya tanya, iya kan? Kul wawo wa tawo sama lanjat walam mulas walam yakulau kubana. Itu artinya apa? Iya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuh ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak akan ada yang sama dengan dirinya. Tidak akan ada yang setara dengan dirinya. Iya, kata siapa? Jangan kau pikir ya saya itu tidak bisa menerjemahkan Al-Quran saya gitu waktu saya baca. Lah iya. Jangan kau pikir saya nggak tahu artinya gitu ya. Lah iya, aku tanya Ustaz, kamu kan mau gimana? Aku pusing. Apa juga korelasinya terhadap Anda? Apa coba korelasinya? Gak jelas sekali Anda. Ya udah ya Bu ya, saya naikin Kristen lagi satu yang. Iya. Ya. Oke. Ya saya ini Hindu. Coba. Iya, ini teman-teman mimpi apa sih ya? Aduh. Tiba-tiba salah kayak makan gitu. obat. Salah makan obat. Ya. Nanti nggak capek apa buat multi nunggu tapi nggak mau naik. Lebih baik jangan di multi.
selamat malam. Malam Ustaz. Silakan open cam Bang. Belum bisa aku nih open cam. Baik, turun dulu ya. Udah bingung saya. Anggota tim. Sampai subuh nggak tahan kayaknya mata saya ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Open cam Bang. Ya, oke. Sabar Bang ya. Waduh, gelap-gelapan. Orang suka gelap-gelapan. Waduh, Ya, selamat malam. malam Bang. Bang Tania Islam atau Kristen Bang? Hah? Ya Bang, jelas suaranya. Kok ngelak abangnya ya? Jaringan. Bang? Ya, dengar Bang. Iya, silakan ngomong. Kumas. Oh iya Bang, ada tema Abang itu sesuai tema yang Abang angkat tadi. Sekarang saya Gimana? Pak Yusuf. Ya soal iblis itu. Iblis itu gimana? Ikut andil juga dalam penyalipan? Iya, ya itu tadi. Maksudnya itu Iya. Terus? yang apa itu? Ya bisa Bapak saya jelasin biar kita mengerti. Jadi awalnya itu Bang, iblis membisikkan kepada Yudas agar Yudas itu berkhianat. Lalu Yudas menjual Yesus. Diupalah Yudas nih. Ya, habis itu Yesus dihukum, digantung di kayu salib. Katanya kayak gitu ceritanya. Kan kayak gitu. Nah, awalnya dari bisikan iblis ini, ya. Awalnya dari bisikan iblis ini iblis punya jasa gitu. Punya jasa di mana Bang? Loh, karena dia membisikkan ke hati Yudas. Iya. Betul Bang, betul. Terus? Bang, HP-nya jangan di ini Bang. HP-nya jangan ditarik-tarik gitu. Aduh, ditarik-tarik lagi. Udah nih. Maksudnya jangan goyang-goyang gitu. Iya, sakit kepala liatnya. Cari-cari signal. Iya. Oh. Begini konsepnya Bang. Pertama itu berbicara ya iblis. Itu berbicara iblis itu sebelum Tuhan mengutuk dia ke bumi. Adalah pertama itu sebagai sosok yang selalu melayani Tuhan. Ya, namanya Lucifer. Lalu
Jadi kenapa dia dijadikan dia iblis? Kenapa kita tahu dulu konsep daripada iblis? Iblis ini adalah dia berbicara, dia mengambil kedudukan daripada Allah itu sendiri. Dia mengingat ya, iblis itu adalah salah satu iblis itu yang mengambil kedudukan atau otoritasnya Tuhan. Oh, waduh. Lalu Bang. Nah, iblis itu Tuhan tidak pernah meresponnya dia. Karena kenapa? Yang namanya iblis hatinya itu jahat. Terus itu konsep daripada iblis. Ya, iblis itu adalah salah satu yang mengambil tindakan menyimpang daripada perintah-perintah Tuhan itu. Artinya dalam kata lain dia mengambil kedudukannya Tuhan. Oh, biar saya iblis mengambil kedudukan Tuhan gitu ya. Oh ya. Terus Ustaz, ya itu seperti itu. Sebelum dia dikutuk menjadi boleh Bang Holong ya. Kenapa emang? Ada apa nih, ada moyor nih. Moyor ya, oke lah, silakan Bang ya. Habis ini saya layani satu juga nih. Ya, kalau ada pertanyaan Bang Holong silakan naik kembali ke tempat saya gitu ya, besok insya Allah boleh gitu. Kalau ada pertanyaan yang mengedukasi yang bagus gitu loh Bang. Bang kan ya. Saya izin turun dulu, tapi gini loh ya. Iya Bang. Konfusi saya nih, kedudukan Tuhan diambil oleh salah Bang. Oh ya, semoga sukses lah Bang. Jadi oke Bang Holong, silakan ya Bang Holong. Ya, ini pesan saya, bedakan mana peserta, mana diserta. Berarti kita ini tunduk dan taat, bukan kayak kita kita yang mengatur Tuhan itu dalam diri kita. Ya. Iya. Saya baru tahu loh Bang dari Anda ya, iblis itu mengambil kedudukan Tuhan gitu. Dari Anda saya tahunya Bang ya. Waktu Tuhan mengerti siapa iblis, waktu habis dia puasa Bang, dia mengerti iblis apalah di situ nanti bisa saya tangkapkan seolah-olah dia mengatur Tuhan Yesus itu. Jadi makanya iblis itu Tuhan Yesus tidak pernah merespon dia. Makanya dibilang Yesus nyala engkau. Iya Bang, nyala engkau. Seperti itu. Sebentar ya Bang. Jadi pahlawan, tapi dia pahlawan kesiangan. Nah, kayak gitu aja judul saya ya. Oke Bang? Iya. Jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan, ya. Ini teman-teman, aduh, iblis mengambil kedudukan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan itu menurut Abang kagak bisa diapa-apain gitu. Terserah dia mau apa. Ya kita tidak, kalau saya Bang, secara kepercayaan saya tidak mau mengatur-ngatur Tuhan. Oh, tidak mau mengatur Tuhan. Ya tahu betul seperti itu. Tapi Anda di Kristen saat ini Anda belajar kan tiap hari konsep ketuhanan. Nah, apakah sudah betul dengan kitab Anda? Menurut Yusuf gimana? Ada yang kira-kira mengobrol di situ ajaran? Baik, kalau gitu saya tanya dulu Abang.
Ya. Ya, silakan. Saya tanya kayak gini Bang ya. Apakah manusia itu ciptaan? Betul. Baik. Yang kedua, apakah Yesus itu manusia? Betul, benar. Baik. Berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan? Bukan ciptaan dia, Bang. Loh, kok tiba-tiba kayak gitu? Coba saya sekali lagi. Salah ini teman-teman ya, salah. Bang, manusia itu apakah ciptaan? Manusia, kayak contohnya Yusuf ciptaan. Manusia ciptaan. Terus apakah Yesus itu manusia? Ya manusia. Manusia. Baik, sama seperti kita. Ya, Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Ya. Cuman bedanya. Tadi bukan katanya. Kita baca bedanya, Bang. Dia melalui Roh Kudus, Bang. Iya. Jadi yang Yesus tadi adalah ciptaan, betul? Yesus yang manusia adalah ciptaan. Iya. Jadi yang keempat, pertanyaannya, berarti saat ini Anda menyembah ciptaan Tuhan? Minta maaf ya, berselar lagi, Yesus itu ciptaan. Oh, bukan ciptaan. Terakhir diralat lagi kata beliau. Apa ini teman-teman? Diralat lagi. Kok bisa Bang? Hah? Ya kita ini kan ciptaan, ya. Yesus itu bukan. Biar nggak macet sekali lagi Bang, saya mau ulang ini ya. Apakah manusia itu ciptaan? Manusia ciptaan, oh iya betul, 100%. Apakah Yesus itu manusia? Yesus manusia 100%, tapi ciptaan. Terus apakah manusia Yesus ini adalah ciptaan? Bukan. Nah, bukan. Bukan. Kalau dia bukan ciptaan, dia apa? Kalau bukan, dia itu penyelamat, Bang. Waduh. Jadi ya Tuhan mengutusnya di bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, Bang. Penyelamat. Itu nanti Bang, pembahasannya nanti. Yang saya ini analoginya kayak gini Bang ya. Susah kali, susah ngomong saja. Aduh. Memang berbicara logika seperti Pak Yusuf, iya susah, nggak dapat karena yang namanya Roh Kudus mana tahu Abang itu. Pak Yusuf sendiri nggak tahu apa Roh Kudus. Manusia itu ciptaan atau bukan gitu? Ya manusia dulu siapa Bang? Saya atau Yesus? Nah, saya kan tanya manusia. Yesus manusia betul kata Anda. Kan kita. Ya, tapi bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan dia apa? Berarti yang iblis pahlawannya nih, Pak, kok bisa dari mana mengambil itu? Berarti lu nggak baca ya kitab, masa nggak tahu? Iya, kalau itu saya ambil dari pertanyaan iblis pahlawan penyalipan. Tanda tanya, kan kayak gitu. Merujuk ke Yohanes 13 nomor 2 ya, dikatakan di situ iblis membisikkan rencana kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Iya. Lalu Yudas Iskariot menjual Yesus hingga akhirnya tersalib. Betul. Jadi akhirnya pribadi Yudas apa akhirnya? Ya. Bunuh diri apa Yusuf? Bukan masalah Yudasnya. Di situ betul nggak ada andil iblis?
ya andil iblis dalam penyalipan. Kenapa Pak? Ya? Berarti di situ saat kejadian ada andil iblis dalam kejadian penyalipan itu. Ada jasanya gitu. Jasanya sama sekali tidak ada jasanya. Yang ada penyesalan. Kalaunya tidak ada bisikan iblis, nggak jadi itu penyalipan. Kan sebelumnya kan udah diingatkan, termasuk Petrus, bukan hanya kan jadi akhirnya kan ada murid-murid ini bagi kepada murid-murid ini salah satu orang yang mengkhianati dan salah satu juga orang pengkhianat. Kan sebelum kejadian kan udah Yesus ingatkan, salah satu nanti orang menyerahkan saya dan mencium saya. Jadi teringat omongan Yudas kepada, jadi makanya dia menyesalkan uang itu kan dikembalikan. Jadi orang-orang Farisi itu nggak terima lagi karena itu uang haram. Lalu pribadi Yudas bunuh diri, gantung diri dia, Pak Yusuf gantung diri. Iya. Pahlawannya di sana nggak tercatat pahlawannya di sana. Oh, jadi iblis itu gimana statusnya? Ya statusnya masuk neraka lah. Waduh. Padahal dia berjasa loh, ya. Yang merencanakan penyalipan kan dia. Yesus tidak pernah merencanakan penyalipan. Iblis. Iblis tidak pernah merencanakan penyaliban, tapi cuman dia yang namanya ibaratnya contoh di dalam suatu, contohnya kita punya teman, enggak semua teman itu baik sama kita. Ada juga yang yang iri kepada kita. Seperti itu dia, begitu juga di pribadi atau murid-murid Yesus ini, enggak semua Petrus akan kabur kok. Seharusnya berterima kasih lah sama iblis tuh. Makasih iblis, berkat rencanamu ada penebusan dosa. Kenapa malah kagak mau berterima kasih gitu ya? Terima kasih iblis ya, berkat rencanamu dosaku telah ditebus, kan gitu. Ada jasanya berarti Bang. Ya kan menurut penilaian Pak Yusuf mungkin ada, menurut saya nggak ada, hanya pahlawan kesiangan aja dia Pak. Pahlawan kesiangan, iya. Ya, Anda mau tanya? Kalau soal kepercayaan Pak Yusuf, minta maaf, saya memang kurang paham Pak soal Al-Quran. Jadi ya jujur Pak, ya kan Pak Yusuf, daripada sosokan itu ini. Baik, kalau gitu ya udah. Ini karena tema ini aja Pak Yusuf pernah menyangkut kepada Alkitab kami, makanya saya tanya. Pak Yusuf capek nih. Iya Bang, saya mau istirahat kayaknya jam 2 malam udah. Saya kasih bonus teman-teman saya yang lab, karena lab perdana ada lab kan malam ini. Saya kasih bonus 2 jam gitu. Abang, kalau gitu saya izin turunkan abang dulu ya. Kita bisa sambung besok ya. Oke. Selamat malam. Aduh. Teman-teman semuanya, ya biasanya saya jam 12 malam berhentinya. Kenapa ini jam 2? Ya saya memang mau kasih bonus buat Anda karena saya lama nggak ketemu Anda ya, pengen berbaur juga di
warga TikTok gitu ya. Jadi ya itulah teman-teman. Sebelum menutup video ini saya berterima kasih dulu kepada pemberi gift ya. Syukron jazakumullah khair ya teman-teman semuanya.